Dia adalah penipu jenius yang paling dicintai dalam sejarah drama Korea. Hanya dengan menyalakan korek api, dia dapat menghipnotis orang lain dan mendapatkan banyak uang. Dijuluki Harry Potter di dunia penipuan. Satu-satunya saat dia dikalahkan dalam karirnya adalah karena wanita asing yang mengenakan gelang senilai 6 miliar won di tangannya ini. Demi Shim Cheong, dia meninggalkan pekerjaan penipuannya. Demi dia turun ke dapur memasak sup, menghabiskan ribuan emas hanya untuk mendapatkan senyum dari si cantik, dan bahkan secara sukarela mengembalikan gelang yang ia curi darinya. Tetapi ketika Heo Jeon-jae sedang tenggelam dalam kebahagiaan cinta, gadis itu dengan dingin mengibaskan tangan, tanpa ragu kembali ke laut lepas. Ekor ikan perak yang indah berkilauan di bawah air biru jernih, ternyata gadis itu adalah seorang putri duyung. Takdir pemeran utama pria dan wanita dimulai pada tahun 1598, di era Joseon. Badai besar menyapu dan menghancurkan kehidupan damai sebuah desa kecil di pantai. Setelah badai berlalu, semua orang mulai membersihkan dan memanen hasil rampasan. Meskipun mengalami kerusakan parah, mereka mendapatkan banyak ikan segar sebagai gantinya. Tetapi kejutan yang dibawa oleh badai belum berhenti sampai di situ. Penduduk desa menemukan seekor putri duyung yang terdampar. Dalam cerita rakyat selalu ada banyak legenda berbeda tentang putri duyung. Rakyat yang dibutakan uang langsung menyerahkannya kepada yang tuan di daerah itu. Ketika sang tuan ingin menyentuh putri duyung, lelaki tua di sampingnya buru-buru menghentikannya, lalu berkata jika tidak hati-hati menyentuh putri duyung, jiwa akan dicuri, dan ingatan akan terhapus. Yang tuan harus menyerah pada niat ini. Dia ingin menggunakan S.A. Hua untuk mengambil hati hakim daerah yang baru datang, Kim Dam-ryung. Di pesta itu, yang tuan bertanya pada Kim Dam-ryung apakah dia pernah mendengar tentang putri duyung. Kim Dam-ryung diam tanpa berkata apa-apa. Sebaliknya tamu-tamu lain sangat antusias berdiskusi. Yang tuan melihat waktunya telah tiba, lalu dengan gembira mengatakan akan membiarkan semua orang mengagumi harta yang berharga. Detik berikutnya, tirai dibuka perlahan. S.A. Hua, yang diikat di kolam, muncul di hadapan semua orang. Kim Dam-ryung bertanya pada yang tuan mengapa dia ingin menangkap putri duyung. Rubah tua munafik ini dengan tidak tahu malu mengaku, dia pikir itu karena kesetiaan dan pengabdiannya kepada negara sehingga dia mendapatkan kesempatan langka ini. Tak disangka, Kim Dam-ryung tidak hanya tidak tersentuh, tetapi juga langsung membongkar kejahatan penggelapan pajak ikan dan pembelian jabatan. Agar tidak dihukum oleh istana, yang tuan dengan enggan menyerahkan putri duyung kepada Kim Dam-ryung. Tapi dia tetap tidak menyerah, diam-diam bersumpah bahwa dia pasti akan menangkap kembali putri duyung. Kim Dam-ryung yang baik hati dan jujur tidak ingin memiliki putri duyung, melainkan melepaskannya kembali ke laut. S.A. Hua sangat berterima kasih. Dia mengangkat tangannya menggenggam tangan Kim Dam-ryung. Mata S.A. Hua menunjukkan rasa rindu. Di kejauhan, Yang Tuan dan Chun Suk menyaksikan adegan ini. Chun Suk tua percaya bahwa dunia tempat manusia dan putri duyung hidup tidak sama. Tidak peduli apakah nasibnya baik atau buruk, menikah tidak akan berguna. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Di dunia modern 2000 tahun kemudian, Kim Dam-ryung telah bereinkarnasi menjadi Heo Jeon-jae, seorang pencuri super terkenal di Korea Selatan. Pagi menipu orang, malam merayu wanita di bar. Identitas Heo Jeon-jae berubah-ubah untuk mempermudah tindakannya. Pendamping Heo Jeon-jae ada dua orang, seorang asisten dan seorang peretas profesional, Jo Nam-do dan Tae-oh. Hari itu Heo Jeon-jae menyelesaikan pekerjaannya, lalu membawa koper ke Spanyol untuk berlibur menikmati hidup. Pramugari berkata kepada Heo Jeon-jae, laut yang indah ini adalah tempat tinggal para putri duyung. Heo Jeon-jae hanya tersenyum tanpa memikirkannya. Jika seperti yang dikatakan pramugari, putri duyung kita Shim Cheong masih hidup bahagia di samudra luas ini. Tepat pada saat ini, letusan gunung berapi mengguncang seluruh wilayah laut, tanpa sengaja menyebabkan Shim Cheong terseret dan terdampar di pantai. Setelah bangun, Shim Cheong terkejut menemukan dirinya memiliki kaki manusia, sedikit tidak terbiasa. Akhirnya karena terlalu lapar, dia menyelinap ke villa mewah Heo Jeon-jae. Heo Jeon-jae terkejut bangun oleh suara ledakan besar. Dia keluar dengan cemas dan tidak melihat apa-apa selain kekacauan, pakaian berserakan di mana-mana. Sepasang kaki panjang yang mulus muncul di lemari membuat Heo Jeon-jae ketakutan setengah mati. Shim Cheong yang mengenakan pakaian Heo Jeon-jae yang dicuri, melihat sekeliling dengan ketakutan. Melihat laut luas di luar, Shim Cheong berlari dengan gembira tetapi menabrak kaca dan pingsan. Menghadapi penyusup yang tidak sah, Heo Jeon-jae tanpa pikir panjang langsung memanggil polisi dan mengambil fotonya untuk disimpan sebagai bukti. Kemudian, ketika melihat kembali foto-foto itu, Heo Jeon-jae tidak sengaja memperhatikan gelang Shim Cheong. Dengan pengalaman bertahun-tahun, Heo Jeon-jae yakin nilainya pasti tidak kecil. Dia segera mengirimkannya ke asisten Jo Nam-do untuk dinilai. Ketika mengetahui gelang itu bernilai lebih dari 6 miliar won, Heo Jeon-jae langsung terbang ke kantor polisi. Di sisi lain, Shim Cheong dibawa ke mobil polisi. Dia belum pernah berhubungan dengan dunia luar dan tertarik pada segala hal.
polisi menginterogasi Shim Chong mengapa dia membobol hotel. Tak disangka, Shim Chong sama sekali tidak mengerti apa yang mereka katakan, bebas tenggelam dalam dunianya sendiri, membuat keributan di kantor polisi. Ketika Heo Jeon-jae tiba, Shim Chong sudah dikurung di ruang tahanan sementara oleh polisi. Untuk menyelamatkannya, Heo Jeon-jae menggunakan keterampilan hipnotisnya yang luar biasa. Dia berbohong bahwa Shim Chong adalah istrinya, membuat polisi salah mengira mereka menangkap orang yang salah dan berhasil membawanya keluar dari kantor polisi. Shim Chong sama sekali tidak memiliki kesadaran yang diperlukan tentang kehidupan, dia membuat banyak tindakan lucu di pinggir jalan. Heo Jeon-jae yang tak berdaya hanya bisa mengubah rencananya. Melihat kaki telanjang Shim Chong yang memar, Heo Jeon-jae segera membawanya ke pusat perbelanjaan, secara pribadi memilihkan sepasang sepatu hak tinggi untuknya. Karena Shim Chong tidak tahu cara menggunakan peralatan makan, Heo Jeon-jae dengan lembut dan penuh perhatian mengajarinya cara menggunakan garpu. Tentu saja, semua ini ada dalam rencana Heo Jeon-jae. Setelah mendapatkan kepercayaan Shim Chong, Heo Jeon-jae mengambil kesempatan untuk mencuri gelang itu, lalu berjalan pergi dengan dingin tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Shim Chong sendirian di pusat perbelanjaan. Shim Chong yang naif hanya mengikuti saran Heo Jeon-jae dan dengan patuh duduk menunggu. Sampai pusat perbelanjaan tutup, Shim Chong tidak menunggu Heo Jeon-jae muncul dan diseret keluar dari pusat perbelanjaan oleh karyawan. Tepat ketika Shim Chong berpikir dia bertemu dengan penipu, Heo Jeon-jae tiba-tiba muncul. Shim Chong merasa lega, dia sangat senang karena Heo Jeon-jae tidak meninggalkannya, lalu secara aktif meraih tangannya. Adegan romantis ini seolah terulang dari bertahun-tahun yang lalu. Pemandangan bergeser kembali ke 2000 tahun yang lalu. Malam hari di pantai, Kim Dam-ryung setelah melepaskan Putri Duyung kembali ke laut bertemu dengannya lagi. S.I. Hwa bahkan secara aktif berbicara dengannya. Kim Dam-ryung sangat terkejut melihat Putri Duyung bisa berbicara. S.I. Hwa dengan jujur mengakui karena antara sesama Putri Duyung dapat mendengar suara hati satu sama lain, jadi mereka tidak perlu membuka mulut untuk berbicara. Ini adalah hal yang sama sekali asing bagi Kim Dam-ryung. Dia sangat ingin tahu apakah manusia dapat mendengar suara hati Putri Duyung. S.I. Hwa memberitahu Kim Dam-ryung, bertahun-tahun yang lalu pernah ada seorang remaja yang mencintai seorang Putri Duyung yang pernah mendengar suaranya. Tetapi baru setengah jalan berbicara, mereka terganggu oleh para nelayan yang datang. S.A.E. Hwa memberikan janji, jika ada lampion terbang di atas permukaan laut ini, dia akan muncul lagi untuk menemuinya. Tak disangka, Yang Tuan telah mengirim orang secara rahasia untuk mengawasi Kim Dam-ryung. Mengetahui bahwa Kim Dam-ryung telah melepaskan lampion yang tak terhitung jumlahnya, dia secara sensitif menyadari pasti ada sesuatu yang tidak biasa. S.A.E. Hwa tidak tahu dia akan menghadapi bahaya. Begitu dia melihat lampion, dia segera muncul. Kembali ke masa kini, Heo Jeon-jae melihat Shim Chong menggigil kedinginan, dia segera memakaikan jaket dan membelikannya minuman panas. Karena Shim Chong tidak membuka mulut untuk berbicara, Heo Jeon-jae juga tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa menahan Shim Chong untuk tinggal satu malam. Keduanya pergi ke hotel. Heo Jeon-jae karena terburu-buru mandi, meninggalkan Shim Chong di ruang tamu. Shim Chong merasa semua di sekitarnya sangat baru, menyentuh kartu kamar berulang kali. Heo Jeon-jae yang sedang mandi juga harus marah membuka pintu dan bergegas keluar memarahinya. Menghadapi Heo Jeon-jae yang baru selesai mandi, Shim Chong tanpa sadar menunjukkan ekspresi malu. Heo Jeon-jae menunjukkan sikap jijik karena dia tidak tertarik pada Shim Chong, meminta Shim Chong untuk tidak melakukan gerakan seperti itu. Di sisi lain, Jang Jin-ok, direktur utama investasi sebuah perusahaan besar, menemukan berita bahwa dia pernah ditipu oleh Heo Jeon-jae telah menyebar kemana-mana. Putranya dirugikan, suaminya juga diselidiki membuat Jang Jin-ok sangat marah, menyuruh anak buahnya harus menangkap Heo Jeon-jae kembali. Heo Jeon-jae tidak tahu apa-apa, masih duduk santai menonton film. Shim Chong setelah melihat laptop langsung dengan gembira merebutnya. Dia belum pernah melihat produk teknologi tinggi, jadi dia begadang semalaman bermain dengan gembira. Heo Jeon-jae baru saja akan memarahi Shim Chong ketika dia menerima kabar dari Jo Nam-do tentang Jang Jin-ok. Jadi tanpa sempat berpikir panjang, dia segera berkemas dan melarikan diri. Tetapi anak buah Jang Jin-ok telah sampai di pintu. Heo Jeon-jae tidak punya pilihan selain menyeret Shim Chong ikut melarikan diri. Setelah bersepeda mengelilingi pulau, Heo Jeon-jae akhirnya tertangkap oleh pihak lawan. Dua tinju tentu saja bukan lawan senjata panas, bahkan teknik hipnotis pun tidak mempan. Melihat Heo Jeon-jae ditangkap, Shim Chong buru-buru mengayuh sepeda mengejar. Saat ini, Heo Jeon-jae sengaja membuat kemudi mobil berbelok. Setelah mobil menabrak bilik telepon, dia mengambil kesempatan melompat ke sepeda Shim Chong. Keduanya berhasil melepaskan diri dari kejaran sekelompok orang. Tetapi situasi saat ini benar-benar tidak stabil. Kartu bank terkunci, ponsel hilang. Heo Jeon-jae tidak punya pilihan selain meminta bantuan teman yang tinggal di sini, Thomas. Saat ini, Thomas sedang di gereja melakukan penipuan, juga sangat senang mendapat bantuan tambahan dari Heo Jeon-jae. Ketika keduanya tiba di gereja, Heo Jeon-jae memasang wajah menyesal, mengatakan bahwa Shim Chong adalah istrinya dan memiliki sedikit masalah saraf, menderita gangguan bahasa. Siapa sangka detik berikutnya Shim Chong langsung menampar wajah Heo Jeon-jae.
Ternyata Shim Chong telah menghabiskan sepanjang malam tadi untuk mempelajari keterampilan bahasa di komputer. Sekarang dia sudah bisa berkomunikasi dengan lancar dengan Heo Jeonjae. Setelah itu, atas permintaan Thomas, Heo Jeonjae menyanyikan sebuah lagu untuk Tuhan, berjabat tangan menipu uang dari banyak donatur. Shim Chong ingat Heo Jeonjae telah menyanyikan lagu tentang cinta, jadi dia bertanya dengan sangat ingin tahu apa itu cinta. Di mata Heo Jeonjae, cinta berarti menyerah, percaya pada kata-kata pihak lain tanpa syarat. Dia menggunakan ini untuk mengingatkan Shim Chong bahwa cinta adalah hal yang sangat berbahaya. Tak disangka, Shim Chong tiba-tiba berkata, "Aku mencintaimu." Menghadapi Shim Chong yang polos, Heo Jeonjae tidak tahan untuk terus membohonginya, lalu diam-diam mengembalikan gelang itu padanya. Keesokan harinya, Heo Jeonjae membawa Shim Chong ke pantai yang dijuluki ujung dunia. Legenda mengatakan bahwa 2000 tahun sebelum mercusuar ini dibangun, orang-orang di sini menyebut tempat ini dengan nama itu. Shim Chong bertanya-tanya, jelas di depan masih ada samudra, mengapa disebut ujung dunia? Laut dimulai dari sini. Hal ini membuat Heo Jeonjae teringat pada ibunya. Legenda mengatakan, mercusuar ini dibangun untuk para pengembara yang pergi jauh, berharap mereka dapat mengikuti cahaya mercusuar, menemukan jalan pulang. Heo Jeonjae berkata kepada Shim Chong, ini adalah tempat dia berpisah dengan ibunya. Ibunya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, Shim Chong menemukan tulisan yang ditinggalkan ibunya di batu. Ibu mencintaimu, Heo Jeonjae. Heo Jeonjae menoleh melihat Shim Chong yang sedang tersenyum. Di matanya dipenuhi perasaan aneh. Tepat ketika suasana perlahan menjadi romantis, anak buah Jang Jin Oke dengan agresif mengejar. Heo Jeonjae terpaksa mengangkat tangan menyerah. Dia meminta mereka melepaskan Shim Chong yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Tak disangka, Shim Chong tidak mau pergi. Untuk membantu Heo Jeonjae keluar dari masalah, dia langsung menariknya dan melompat ke laut. Saat jatuh ke laut, Heo Jeonjae terperangah melihat kaki Shim Chong berubah menjadi ekor ikan. Shim Chong dengan cepat mendekat dan menciumnya. Saat ini, waktu kembali ke zaman kuno. Sae Hua muncul dari air dan melihat lampion yang melayang di langit. Kim Damryung perlahan mendekatinya. Dalam tatapan ragu Kim Damryung, Sae Hua menceritakan kepadanya sebuah kisah lama. Pada musim panas 20 tahun yang lalu, pernah ada seorang remaja dari Hanyang datang ke rumah kakek buyut di tepi laut. Saat sedang berenang, dia tenggelam dan diselamatkan oleh seorang putri duyung kecil. Karena putri duyung kecil tidak memiliki nama, Kim Damryung memberinya nama Sae Hua. Sae Hua berarti akan menjadi cantik dan bersinar di dunia ini. Sejak saat itu, kapanpun Kim Damryung luang, dia akan datang ke pantai bermain dengan Sae Hua. Berkat dia, Sae Hua pertama kali mencicipi makanan, juga melihat hal-hal indah di daratan. Waktu terus berlalu, Kim Damryung secara tidak sengaja jatuh cinta pada Sae Hua, ingin bersamanya. Tetapi di zaman kuno, jodoh bukanlah hal yang bisa diputuskan sendiri. Orang tua menentukan di mana harus duduk. Keluarga Kim Damryung telah mengatur pernikahan untuknya dan memaksanya untuk menikah. Hasilnya malam pernikahan, Kim Damryung tidak bisa menghadapi orang yang tidak dia cintai, jadi dia diam-diam lari ke pantai. Kim Damryung percaya bahwa Sae Hua pasti akan datang menyelamatkannya. Jadi dia nekat menceburkan diri ke laut. Tapi dia tidak tahu putri duyung memiliki kemampuan khusus, yaitu dapat menghapus ingatan manusia. Sae Hua tahu betul, mereka tidak mungkin bersama. Sekaligus untuk menyelamatkan Kim Damryung, dia menggunakan ciuman untuk menghapus ingatan kedua orang itu. Kisah itu berakhir, Kim Damryung teringat pada istrinya sebelum meninggal. Istrinya selalu mengeluh kepadanya karena pergi pada malam pernikahan. Dia bertanya apakah remaja laki-laki dalam cerita Sae Hua adalah dirinya. Sae Hua tidak menjawab, dia diam-diam menatap Kim Damryung. Cinta yang mendalam di matanya mengatakan segalanya. Adegan beralih kembali ke masa kini, kemampuan khusus putri duyung kembali berfungsi. Heo Jeonjae setelah bangun telah melupakan segalanya tentang Shim Chong. Dia memesan pesawat kembali ke Korea Selatan. Shim Chong di bawah laut dengan tenang melihatnya pergi. Heo Jeonjae kembali ke rumah, menemukan rumah itu telah ditempati oleh Jo Nam-du dan Tai Oh. Jo Nam-du yang tak tahu malu mengabaikannya lalu bertanya di mana wanita bodoh itu. Heo Jeonjae tidak mengerti apa yang Jo Nam-du katakan, bahkan tidak memiliki sedikit pun kesan tentang foto-foto yang Jo Nam-du tunjukkan. Tak disangka, malam itu, Heo Jeonjae bermimpi melihat dirinya jatuh ke laut, dan mendengar seseorang mengatakan di telinganya kalimat "Aku mencintaimu". Di pihak Shim Chong, dia teringat janji dengan Heo Jeonjae bahwa mereka akan pergi menonton kembang api di Seoul bersama. Jadi dia memutuskan untuk menyeberangi samudra pergi ke Seoul. Hasilnya berenang sampai ke Pulau Jeju, dia tersesat, hanya bisa bertanya pada nelayan yang sedang memancing. Setelah melalui banyak kesulitan, Shim Chong akhirnya sampai di Seoul. Namun di sini orang-orang lebih ramai lagi, jadi bagaimana cara menemukan Heo Jeonjae? Shim Chong sendirian berkeliaran di jalanan tanpa tujuan, secara tidak sengaja melewati mobil Heo Jeonjae tanpa menyadarinya. Shim Chong sangat lapar,
Setelah melihat para siswi jahat yang memblokir jalan merampok uang, dia meniru mereka memblokir dan merampok seorang gadis kecil. Gadis kecil itu mengatakan kepada Shim Chong bahwa mencuri uang itu salah, lalu dengan ramah mengundangnya makan mie instan. Setelah itu menasihatinya agar tidak melakukan hal seperti itu lagi di kemudian hari. Sebelum berpisah, gadis kecil itu memberikan sisa uang receh terakhir di tubuhnya kepada Shim Chong. Setelah diajari dengan penuh perhatian oleh gadis kecil itu, Shim Chong berdiri menghalangi perilaku buruk para siswi jahat itu. 3 orang Heo Jonjae kembali bekerja sama dalam aksi menggunakan hipnotis untuk mengancam Jang Jin Oke, memaksa wanita itu melupakan dendam di antara mereka. Pemandangan ini membuat Tai Oh sangat terkejut. Dia bertanya kepada Heo Jonjae dengan rasa ingin tahu. Heo Jonjae juga tidak menyembunyikan. Dia berkata bahwa sejak mata mereka bersentuhan, pihak lain telah jatuh ke dunia virtual yang diciptakannya. Saat ini, Shim Chong berkenalan dengan seorang wanita tunawisma. Di bawah bimbingan wanita itu, Shim Chong mengenakan kembali pakaian-pakaian bekas yang tidak dibutuhkan orang lain. Setelah itu sampai di tempat yang pernah Heo Jonjae sebutkan padanya, Shim Chong berjalan sambil meraba-raba, entah bagaimana tersesat sampai ke akuarium, kebetulan sedang lapar jadi langsung melompat ke dalam tangki ikan. Adegan beralih, pada hari ulang tahun Heo Jonjae, wanita yang selalu mengejarnya, Chas Hee-ah, meminta bantuan pembantu di rumah untuk menyiapkan sup rumput laut, lalu membawanya untuk Heo Jonjae pagi-pagi sekali. Rasa yang akrab membuat Heo Jonjae teringat pada ibu yang telah meninggalkannya. Seketika kehilangan minat tidak ingin merayakan ulang tahun lagi. Saat ini Heo Jonjae masih belum tahu, sup rumput laut ini adalah yang ibunya buatkan untuknya. Heo Jonjae pergi ke akuarium tempat menyimpan kenangan dia dan ibunya. Shim Chong sedang berenang riang di air, jika lapar dia menangkap ikan-ikan kecil untuk dimakan. Pengunjung salah mengira staf sedang menayangkan gambar Putri Duyung, lalu mengeluarkan ponsel untuk memotret. Tepat pada saat ini, Shim Chong menemukan sosok Heo Jonjae di kerumunan, lalu buru-buru keluar dari tangki ikan. Heo Jonjae melihatnya juga tidak peduli, sampai dia menerima pesan dari Jo Nam-do. Jo Nam-do mendapatkan foto Heo Jonjae dan Shim Chong dari tangan Thomas, lalu segera mengirimkannya kepada Heo Jonjae sebagai bukti. Heo Jonjae menyadari wanita di foto itu adalah Shim Chong yang sedang berenang di akuarium. Dia segera kembali masuk. Saat ini, Shim Chong membuat para karyawan sangat marah karena berani melompat ke akuarium. Dia tidak menyangka akan bertemu Jo Eun-jae di tengah pelariannya, dan keduanya saling menatap. Shim Chong tidak bisa tidak mengingat adegan perpisahan mereka. Saat itu, Shim Chong merasa sangat menyesal atas tindakannya menghapus ingatannya. Air mata yang jatuh langsung berubah menjadi mutiara. Beralih ke adegan lain, kembali ke zaman kuno, pakaian dan sepatu penduduk desa dicuri satu persatu, dan hal anehnya adalah pencuri itu akan meninggalkan mutiara sebagai ganti. Tuan yang segera menduga bahwa itu pasti perbuatan Sae Hua. Dia memiliki rencana, dia pasti akan membuat dia secara sukarela menyerahkan diri ke pintu. Karena jatuh cinta pada manusia, Putri Duyung akan pergi ke darat karena itu adalah naluri mereka. Seumur hidup hanya mencintai satu orang, mereka bersedia membalas dengan seluruh hidup mereka. Untuk menangkap Putri Duyung, Tuan yang mengerahkan orang-orang untuk memasang jebakan penangkapan, dan pada saat yang sama menyebarkan rumor, mendorong semua tanggung jawab bencana alam ke Putri Duyung. Rakyat jelata terpesona oleh rumor tersebut dan menjadikan Putri Duyung sebagai simbol kejahatan. Damryung dan Sae Hua pernah berjanji untuk melihat salju pertama bersama-sama. Sae Hua datang ke tempat yang dijanjikan seperti yang telah dijanjikan, tetapi bertemu dengan orang-orang Tuan yang lagi. Situasi sangat genting, Damryung muncul dalam adegan pahlawan menyelamatkan sang jelita. Saat keduanya bertatapan, alur cerita berlanjut ke akuarium. Jo Eun-jae bertanya pada Shim Chong apakah dia mengenalnya. Namun Shim Chong belum sempat membuka mulut, para karyawan itu sudah mengejar. Jo Eun-jae menipu mereka dengan kartu polisi palsu, lalu mendesak Shim Chong apa hubungan mereka. Hasilnya dia tetap tidak mau bicara. Jo Eun-jae kehilangan kesabaran, marah berbalik pergi. Lalu Shim Chong terus mengikuti Tai Oh, tetapi tidak lama kemudian, tidak sengaja kehilangan orang itu lagi. Saat ini, seorang penipu mendekati Shim Chong, terus-menerus membual. Tepat ketika dia hendak membawa Shim Chong pergi, Jo Eun-jae tiba-tiba muncul. Malam itu, di tepi sungai kembang api menyala terang. Shim Chong belum pernah melihat pemandangan seperti itu, panik dan buru-buru mendorong Jo Eun-jae berbaring, dan mengatakan dia akan melindunginya. Jo Eun-jae tidak menyangka Shim Chong belum pernah melihat kembang api, lalu menjelaskan padanya apa itu kembang api. Melihat semua orang di sekitar sedang mengambil gambar, Shim Chong penasaran bertanya pada Jo Eun-jae mengapa dia tidak memotret. Tak disangka, Jo Eun-jae malah menjawab cukup menyimpannya di hati saja. Shim Chong seolah mengerti, ternyata dia menaruh kembang api di dalam hati. Hal ini membuat Jo Eun-jae sangat terharu. Dalam kesannya, ibunya juga memperlakukannya dengan lembut seperti Shim Chong. Pada saat yang sama, ibu tiri Jo Eun-jae, Seo Hye, kebetulan mendengar percakapan antara suaminya dan kepala bagian 6. Ayah Jo Eun-jae adalah orang yang sangat kaya dan berkuasa.
Seo-hye tahu dia masih menaruh banyak harapan pada Jeon-jae. Khawatir posisi putranya terancam, dia memutuskan untuk menyewa orang untuk melenyapkan Jeon-jae. Dia mendatangi Ma Dae-yang, pembunuh yang dicari polisi baru-baru ini. Ma Dae-yang menerima uang itu, diam-diam mengawasi Jeon-jae. Jeon-jae, sebagai penipu profesional, memiliki kewaspadaan yang sangat tinggi. Dia telah menemukan ada seseorang yang mengawasinya, lalu menginjak gas dan melaju kencang melewati mobil di belakang. Di sisi lain, Institut Penelitian tempat Hyah bekerja telah menemukan vas porselen putih biru yang bergambar Putri Duyung dan ciuman manusia. Rekan-rekan mengatakan mungkin itu palsu. Hyah justru berpikir orang di dalam lukisan itu mirip Jeon-jae. Malam hari, Jeon-jae membawa Shim Chong yang tidak punya tempat untuk pergi ke rumahnya. Jeon-jae mengeluarkan gelang itu dan bertanya apakah dia mengenalinya. Shim Chong dengan tenang mengatakan bahwa gelang ini adalah pemberiannya untuknya, tetapi tetap bersikeras tidak mau menceritakan segalanya. Tepat pada saat ini, Hyah datang membawa kue ulang tahun untuk merayakan ulang tahun Jeon-jae. Menghadapi Hyah yang anggun dan menggemaskan, Shim Chong yang lusuh tampak seperti dua kutub yang berbeda. Hyah bertanya kepada Namdu siapa wanita itu. Namdu dengan terus terang menjawab bahwa Shim Chong hanyalah seorang wanita bodoh gila. Jeon-jae juga hanya tergerak oleh belas kasihan. Keesokan harinya, Ma Dae-yang menggunakan berbagai identitas untuk mengunjungi setiap rumah, mencari keberadaan Jeon-jae. Salah satu penghuni rumah itu ada yang melihat trik Ma Dae-yang dan berselisih dengannya. Tidak disangka tengah malam terjadi pembunuhan. Ma Dae-yang menyelinap di antara kerumunan polisi, tidak hanya mengetahui alamat Jeon-jae, tetapi juga langsung berhadapan dengan Shim Chong. Waktu kembali ke masa lalu, Damryung menyelamatkan S.A.E. Hwa, lalu menarik tangannya untuk melarikan diri bersama. Di tengah jalan, S.A.E. Hwa tertarik pada bunga-bunga di pinggir jalan. Damryung lalu berinisiatif memetik satu untuknya. Bunga-bunga di dunia ini semuanya memiliki bahasa tetapnya sendiri, dan bunga ini juga, namanya adalah kenangan. Untuk melindungi S.A.E. Hwa, Damryung membawanya kembali ke kabupaten asalnya. Tuan yang mengetahui berita itu, lalu bersiap untuk bertindak. Tepat pada saat ini, seorang pedagang tiba-tiba menerobos masuk, memarahi tuan yang sewenang-wenang menahan kapal dagang, secara paksa menahan kapal, dan juga memungut biaya penginapan dengan harga yang sangat tinggi. Dia dengan marah mengancam akan mengungkap segalanya, tetapi dia bukan tandingan Tuan Yang. Malam itu juga dia dihabisi oleh orang-orangnya. Keesokan harinya, mayat pedagang itu muncul di tepi laut. Damryung memimpin tentara untuk menyelidiki dan berjanji kepada para nelayan bahwa dia pasti akan menemukan kebenaran. Pada saat yang sama, selir Tuan Yang, Hong Jiang, dengan berani memimpin orang-orang menyerbu kantor kabupaten, dengan agresif mengumumkan bahwa Putri Duyung bersembunyi di sini. Kepala pelayan ingin menghentikan tetapi diancam olehnya. Damryung setelah menerima berita itu bergegas kembali. Saat ini, S.A.E. Hwa tidak tahu bahwa dia sedang diincar oleh orang jahat, masih mengingat kata-kata yang pernah diucapkan Damryung. Ternyata, lukisan di vas porselen putih biru itu digambar Damryung tentang adegan dalam mimpinya. Nasib selalu berputar dengan ajaib, apa yang terjadi di masa kini akan terus berlanjut di masa depan. Bahkan jika S.A.E. Hwa tidak bisa mengerti, tetapi cerita dari generasi selanjutnya juga cukup untuk memverifikasi kata-kata Damryung. Jeon-jae khawatir Shim Chong di rumah sendirian akan dalam bahaya, lalu bergegas kembali. Dia menghalangi Ma Dae-yang yang berpura-pura menjadi polisi ingin memeriksa identitasnya. Takut identitasnya akan terbongkar, Ma Dae-yang mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan cepat. Shim Chong menemukan luka di tangan Jeon-jae. Jeon-jae berpesan padanya agar di kemudian hari tidak sembarangan membukakan pintu untuk orang asing. Sebelum ingin melindungi orang lain, lindungi diri sendiri dulu. Malam itu, Seo-hye bertanya pada Ma Dae-yang bagaimana semua urusan. Ma Dae-yang menegaskan dia tidak membunuh orang, lalu menyebutkan alamat Jeon-jae saat ini. Tepat pada saat ini, putranya Chi-hyun masuk. Dia diam-diam membaca alamat Jeon-jae dan sengaja merusak ponselnya. Keesokan harinya, Hyah membawa bunga untuk mencari Jeon-jae. Shim Chong malah memblokir pintu melarang dia masuk. Setelah bergumul dengan susah payah, Hyah dengan marah mendorong pintu masuk. Dia mengatakan bahwa dia dan Jeon-jae memiliki pertunangan, lalu mengkritik Shim Chong atas perilaku tidak sopannya. Sikap Hyah membuat Shim Chong sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan menerjang menggigit lengan lawan dengan kuat. Jeon-jae kebetulan kembali tepat waktu untuk mencegah pertengkaran di antara keduanya. Pertama, dia memarahi Shim Chong karena sembarangan menggigit orang, lalu secara pribadi mengantar Hyah pulang. Shim Chong ditinggal sendirian di rumah, mendengar di TV dikatakan bahwa jika menyatakan cinta pada hari salju pertama turun maka cinta itu akan berakhir bahagia. Berniat setelah mengajaknya makan malam terakhir akan mengucapkan selamat tinggal. Shim Chong dengan sedih berjanji, lain kali akan melihat salju pertama bersamanya di Namsan. Namdu dan Tai Oh tahu Jeon-jae telah mengusir Shim Chong,
lalu memarahi dia tidak punya hati. John Jae juga merasa dirinya agak keterlaluan, lalu berdasarkan posisi di ponsel, dia menemukan lokasi Shim Chong. Shim Chong di sisi ini dengan bantuan kakak Gao telah berganti pakaian hangat. Karena tidak ada uang, kakak Gao yang baik hati bahkan mencarikan pekerjaan menyebar brosur untuknya. John Jae melihat Shim Chong sedang menyebar brosur dan merasa sedikit kasihan. Lalu dia membayar orang yang lewat agar mereka menerima brosur dan mengirimkan makanan untuknya. Tetapi yang tidak pernah dia duga adalah, ternyata ada orang yang mengajak bicara Shim Chong. John Jae tidak tahan menelepon untuk mengingatkan Shim Chong, dan karena itu juga membocorkan lokasinya. Shim Chong dengan gembira berlari memeluknya, berjanji akan memberikan semua uang yang dia peroleh. Malam hari, ketika Shim Chong sedang menyebar brosur, dia bertemu Ma Dejang. Tak disangka, sedetik kemudian, salju tiba-tiba turun lebat. Shim Chong menyadari ini adalah salju pertama, lalu bergegas lari ke Namsan. John Jae mengeluh di mulut tetapi tangannya sudah meraih jaket. Di tengah jalan, Shim Chong ditabrak dengan sengaja oleh mobil yang dikendarai Chi Hyun. John Jae tidak tahu apa-apa, terus berdiri menunggu di Namsan sangat lama tetapi tidak melihat dia muncul. Nasib jangan sampai terulang sama persis dengan adegan tahun lalu. Teman baik Dam Ryung ketika mendengar berita itu dengan cepat membawa Sae Hua melarikan diri sebelum Hong Ji Ang membawa orang datang. Kedua orang itu lari ke gua di gunung. Pemuda itu menyuruh Sae Hua untuk sementara bersembunyi di sini dan jangan keluar. Tetapi akhirnya dia sendiri dikejar di jalan saat melapor kepada Dam Ryung dan terpleset jatuh ke jurang. Dam Ryung tidak menemukan Sae Hua. Sae Hua juga tidak datang karena duduk menahan dingin di gua berusaha menunggunya tiba. Setelah itu, Dam Ryung menemukan temannya terluka parah di bawah jurang karena harus buru-buru membawanya kembali untuk diobati. Dam Ryung tidak melanjutkan pencarian lagi. Tepat pada saat ini, Sae Hua ditemukan oleh orang-orang Tuan Yang dan segera ditangkap kembali. Dam Ryung yakin bahwa semua itu diatur oleh Tuan Yang. Dia lalu meminjam kasus pedagang yang dibunuh untuk menyerang dia. Karena ada bukti kuat, baik Tuan Yang maupun selirnya Hong Jiang ditangkap oleh Dam Ryung. Akhirnya, dia juga menemukan Sae Hua terikat di gudang. Di sampingnya ada setumpuk mutiara yang terbentuk dari air matanya. Hong Jiang yang mudah tertipu berteriak keras bahwa Bupati telah terpesona oleh Putri Duyung dan mengancamnya untuk membiarkan Sae Hua tinggal. Dam Ryung yang marah segera membuang semua mutiara itu, memanfaatkan saat rakyat sedang berebut mutiara, dengan cepat membawa Sae Hua pergi. Sepanjang jalan Sae Hua belum sadar, tetapi Dam Ryung yakin bahwa mimpinya telah menjadi kenyataan, suatu hari mereka akan bertemu lagi. Hubungan antara keduanya juga semakin dalam. Waktu kembali ke masa kini, Shim Chong yang terluka dibawa ke rumah sakit. Karena tidak ada informasi identitas, rumah sakit hanya bisa menghubungi polisi. Saat ini, John Jae yang menunggu dengan sia-sia sedang sedih kembali ke rumah. Di tengah jalan, dia secara kebetulan menemukan ponsel Shim Chong. Khawatir dia telah terjadi sesuatu, John Jae dengan panik berlari ke semua rumah sakit di Seoul untuk mencari. Hasil pemeriksaan menemukan tubuh Shim Chong sangat tidak biasa. Tidak hanya tidak ditemukan tekanan darah tetapi bahkan suhu tubuhnya hanya 29 derajat. John Jae takut Shim Chong akan meninggalkannya, dengan cemas menggenggam tangannya. Tak disangka, sedetik kemudian, Shim Chong sadar kembali secara ajaib. Di sisi lain, Chi Hyun sedang menyelesaikan pekerjaan dan secara kebetulan bertemu dengan John Jae. Mengetahui Chi Hyun adalah pelaku kecelakaan, John Jae dengan marah bertanya mengapa dia melakukannya. Chi Hyun malah dengan tenang menjelaskan itu hanya kecelakaan yang tidak disengaja. Mendengar alasan bohong kakaknya, John Jae tanpa sadar teringat kejadian waktu kecil. Chi Hyun adalah anak yang diasuh oleh ibu tiri Seo Hye, lebih tua darinya 1 tahun. Karena Chi Hyun selalu menentangnya, John Jae sangat tidak menyukai kakak laki-lakinya ini. Tetapi hal yang paling membuatnya terkesan adalah, ada suatu kali Chi Hyun sengaja merusak foto keluarga, setelah itu malah memasang wajah polos, membuat dia disalahkan ayah. John Jae curiga ibu dan anak Chi Hyun telah mengawasinya yang kemudian menyebabkan kecelakaan ini. Shim Chong di ruang rawat inap perutnya keroncongan mendambakan makanan pasien lain. Karena harus puasa untuk operasi, Shim Chong hanya bisa menelepon mengeluh kepada John Jae. John Jae selesai mendengar sangat sedih. Setelah berkonsultasi dengan dokter, dia memesan misi food yang dibuat khusus untuknya. Melihat ekspresi puas Shim Chong, John Jae diam-diam tersenyum. Keesokan harinya, Shim Chong di pintu rumah sakit melihat seorang wanita datang menuntut perlindungan hak untuk putrinya yang baru meninggal. Namun, wakil direktur rumah sakit tidak hanya tidak peduli, tetapi juga mengambil kesempatan untuk mempersulit petugas keamanan. Dalam kemarahan, Shim Chong menerjang dan menendangnya hingga jatuh terguling. Wakil direktur ingin membawa Shim Chong ke kantor polisi. Hasilnya, dia didiagnosis oleh dokter sebagai gangguan saraf,
sehingga berhasil lolos. Shim Chong mengetahui awal dan akhir semua urusan melalui cerita wanita itu. Putri Bibi itu meninggal karena malapraktik. Bibi itu ingin menuntut keadilan. Saat ini, Shim Chong mengaku dia bisa menghapus ingatan orang lain. Jika Bibi itu bersedia, Shim Chong bisa membantu. Tetapi wanita itu tidak ingin melupakan putri tercintanya. Meskipun menyakitkan, dia tidak ingin kehilangan ingatan yang berhubungan dengan putrinya. Di pihak Jeonjae, dia telah melihat apa yang terjadi pada Shim Chong melalui kamera pengawas, lalu memutuskan akan memberi pelajaran pada wakil direktur ini. Namdu menyelidiki bahwa William, pewaris berikutnya dari rumah sakit, akan kembali dari luar negeri. Lalu mereka menyamar sebagai William Cek di bandara, menunggu wakil direktur datang menjemput. Jeonjae berbohong bahwa ponselnya kehabisan baterai, lalu meminjam ponselnya. Taeho sebagai ahli hacker mengambil kesempatan untuk mencuri kunci kartu wakil direktur, lalu menyelinap ke kantornya untuk menyalin data. Pada saat yang sama, Namdu bergegas ke bandara menjemput William Cek yang asli. Dalam kasus rencana terbongkar, mereka bertiga akan saling mendukung dari luar dan dalam, berhasil mendapatkan bukti wakil direktur menerima suap, mengancam dia untuk meminta maaf kepada Shim Chong dan semua orang. Wakil direktur tidak punya pilihan lain selain melakukannya satu persatu. Keesokan harinya, Jeonjae datang ke rumah sakit menjemput Shim Chong keluar dari rumah sakit. Shim Chong teringat kata-kata wanita itu, penasaran bertanya padanya mengapa manusia selalu ingin mengingat kesedihan. Jeonjae sangat bingung untuk mengubah suasana hati Shim Chong. Dia membawanya ke resort ski. Ada pepatah mengatakan, orang cantik karena pakaian. Shim Chong setelah mengganti pakaian ski seolah menjadi orang lain, kecantikannya membuat semua orang harus menoleh. Jeonjae juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia dengan hati-hati memasangkan sepatu ski untuknya. Pemandangan yang familiar membuat Jeonjae sedikit pusing. Shim Chong tidak tahu bermain ski. Karena meluncur terlalu cepat, dia jatuh tepat ke pelukan Jeonjae. Keduanya berpelukan jatuh ke tanah. Jeonjae merasakan dengan jelas keistimewaan yang dia berikan kepada Shim Chong. Untuk memastikan perasaan semacam ini, Jeonjae meminta dia sekali lagi menatap matanya mengatakan, "Aku cinta padamu." Shim Chong salah mengira Jeonjae sedang menyatakan cinta padanya, lalu mengulangi kata-kata yang pernah dia katakan. Menyatakan cinta adalah mengakui kegagalan, tunduk kepada orang lain tanpa syarat. Jeonjae yang tidak memiliki ingatan tidak bisa mengingat hal-hal ini, lalu bertanya-tanya bajingan mana yang mengatakan hal ini kepada Shim Chong. Kecemburuan muncul di hatinya. Setelah pergulatan sengit, Shim Chong juga mengucapkan kata "aku cinta padamu" seperti yang dia inginkan, tetapi Jeonjae malah tertegun. Tengah malam, Jeonjae berbaring di tempat tidur mengingat cerita Shim Chong dengan bajingan itu, bolak-balik tidak bisa tidur. Dia kesal membangunkan Shim Chong, hasilnya yang didengar adalah kata-kata dia membela pihak lain. Jeonjae semakin berpikir semakin marah, tidak tahu bahwa dia sedang cemburu pada dirinya sendiri. Setelah itu, Jeonjae tenggelam dalam mimpi aneh. Pria dalam mimpi itu persis sama dengannya, terus-menerus mencari memanggil nama Sae Hua. Bahkan pria yang terluka itu adalah wajah yang familiar, kepala bagian 6. Jeonjae tidak dicintai ayahnya. Sebaliknya kepala bagian 6 selalu perhatian merawatnya. Dari mimpi tersentak bangun, dia buru-buru menelepon kepala bagian 6 tetapi tidak ada yang menjawab. Tak disangka saat ini, kepala bagian 6 karena mengetahui rencana Seohe telah diserang oleh Ma Daeyang. Kelompok Jeonjae memulai hari kerja baru. Kali ini, target mereka adalah wanita kaya An Jinjo. Pertama, merencanakan dengan sengaja menabrak mobilnya di jalan, lalu melalui seminar mendekatinya. Shim Chong penasaran bertanya pada Jeonjae apa pekerjaannya. Jeonjae dengan panik menjawab bahwa dia sedang mengadili orang-orang yang berada di luar hukum lalu membagi kembali harta mereka. Pembelaan diri yang sempurna ini membuat Namdu dan Taeho terkejut tidak bisa berkata-kata. Mereka jelas adalah asosiasi penipuan profesional yang khusus menipu uang orang-orang tidak bermoral yang bebas berkeliaran di luar hukum. Setelah itu, ketiga orang Jeonjae dan Shim Chong dibagi menjadi dua kelompok. Shim Chong pergi memungut banyak pakaian bekas. Dalam perjalanan kembali, dia tiba-tiba bertemu dengan gadis kecil yang pernah membantunya. Yuna sedang dikeroyok. Dia buru-buru berlari membantu gadis kecil itu melepaskan diri. Tak disangka, gadis yang membuli ini ternyata adalah putri An Jinjo, Elizabeth. Gadis kecil itu menangis menceritakan hal-hal yang dialaminya kepada ibunya. An Jinjo selesai mendengar marah segera datang memberi pelajaran pada Shim Chong. Tetapi ketika kedua wanita itu bertemu, An Jinjo langsung tertarik pada gaun dan kulit Shim Chong yang bening. Konfrontasi itu berakhir dengan sia-sia. Di sisi lain, trio Jeonjae menunggu lama tetapi An Jinjo tidak muncul. Saat mereka hendak pergi dengan kecewa, mereka secara tidak sengaja berpapasan dengan ibu kandung Jeonjae. Taeho di mobil bertanya pada Jeonjae mengapa ia melakukan pekerjaan ini. Hal ini membuat Jeonjae teringat adegan pertama kali ia bertemu Namdu. Saat itu, ia sedang mencari ibunya yang hilang. Tetapi penipu Namdu memanfaatkan kelengahan itu. Jeonjae menderita karena kehilangan uangnya. Ia bertahan dengan sabar selama lebih dari 10 hari dan akhirnya menemukan pria itu. Keduanya, tanpa berkelahi tidak akan saling mengenal, dan begitulah mereka menjadi saudara baik. Selama bertahun-tahun, Namdu juga menepati janjinya.
selalu membantunya mencari keberadaan ibunya. Saat ini, Namdu telah mencari orang untuk bertanya tentang luka Shim Chong tanpa memberitahu Jeonjae. Ketika mengetahui bahwa patah tulang sulit sembuh dalam waktu seminggu, Namdu sangat terkejut. Karena Siah berpesan padanya untuk memperhatikan Shim Chong, ia memberitahukan informasi ini kepadanya. Sebelum pergi, Siah menerima telepon dari rekannya, mengatakan bahwa pemilik vas porselen biru putih itu adalah milik Damryung, hakim daerah di era Joseon. Mendengar itu, Namdu teringat gelang itu, yang di atasnya terukir tulisan Damryung. Shim Chong yang lapar kembali pergi ke Sungai Han, berniat menangkap beberapa ikan kecil untuk dimakan. Petugas penyelamat yang berpatroli di dekat sana melihat itu dan bergegas lari untuk menghentikannya. Ketika empat mata bertemu, Shim Chong tiba-tiba menyadari bahwa orang di depannya juga adalah Putri Duyung. Jung Hun membawa Shim Chong ke tempat kerjanya. Dia tidak mengerti mengapa Shim Chong kekurangan uang, lalu menjelaskan bahwa air mata mutiara mereka adalah uang di dunia ini. Shim Chong diam-diam bersumpah bahwa ia pasti akan memberikan semua mutiaranya kepada Jeonjae. Jung Hun tidak menyangka Shim Chong naik ke darat karena cinta. Ia terburu-buru bertanya bagaimana perkembangannya. Shim Chong menyatakan bahwa dirinya masih dalam kondisi cinta sepihak. Kemajuannya pun biasa saja. Jung Hun sangat terkejut karena Shim Chong tidak tahu apa-apa tentang kehidupan Putri Duyung. Dia segera memberikan kursus kilat untuknya. Ternyata waktu Putri Duyung di darat terbatas. Jika selamanya tidak mendapatkan balasan dari orang itu, hati Putri Duyung akan berangsur-angsur mengeras. Menghadapi Shim Chong yang lugu dan bodoh, Jung Hun khawatir cintanya tidak akan terbalas lalu memutuskan untuk membantu. Dia merias dan mendandani Shim Chong dengan cermat, bahkan sengaja melakukan gerakan akrab untuk memprovokasi Jeonjae. Benar saja, Jeonjae sangat marah dan terburu-buru menarik Shim Chong kembali ke rumah. Namdu menyelinap ke kamar Jeonjae di tengah malam mencari gelang giok dan tertangkap basah olehnya. Namdu meyakinkan adanya kaitan pasti antara gelang dan Damryung, lalu menyimpulkan bahwa nilainya pasti melebihi angka 6 miliar. Tetapi Jeonjae bersikeras tidak memberikan gelang itu kepadanya, berencana untuk mengembalikannya kepada Shim Chong di kemudian hari. Keesokan harinya, Shim Chong menjadikan Taeyoh panduan Jung Hun, muncul dengan sangat berseri-seri di depan semua orang. Baik Namdu maupun Taeyoh memujinya sangat cantik, hanya Jeonjae yang tidak senang. Merasa terprovokasi, Jeonjae tidak hanya secara terang-terangan melarang Shim Chong mengenakan gaun, tidak mengizinkannya pergi berkencan, lalu bahkan menyuruhnya di rumah membersihkan. Shim Chong tertarik pada kolam renang di rumah berkat naluri Jung Hun. Ia mengabaikan semuanya lalu langsung menceburkan diri ke air. Tak disangka, Jeonjae tiba-tiba kembali karena lupa ponselnya. Shim Chong teringat pesan Jung Hun, takut Jeonjae akan ketakutan dengan identitas Putri Duyungnya. Dia buru-buru berteriak agar dia jangan mendekat. Jeonjae juga tidak mau melihat, menoleh menyalahkan Shim Chong yang malas dan berpakaian minim berkeliaran di mana-mana. Setelah itu ia buru-buru pergi, ia mengingatkan semua orang untuk menekan bel pintu sebelum masuk rumah. Setelah itu, ia pergi sendirian menemui Siah, ingin tahu sedikit tentang Damryung. Siah mengajaknya melihat vas porselen putih biru yang mereka temukan, menjelaskan bahwa gambar di atasnya mungkin adalah mimpi Damryung. Tetapi Jeonjae merasa bahwa pria dalam lukisan itu adalah dirinya. Jeonjae bingung tidak mengerti mengapa, ia pergi menemui profesor psikologi untuk meminta konsultasi. Profesor menduga bahwa Jeonjae mungkin mengalami amnesia selektif. Setelah itu, ia mulai melakukan terapi hipnosis untuknya. Jeonjae melihat dengan jelas cerita Damryung, tidak berani mempercayai matanya. Dia kembali ke rumah dengan lelah, menemukan Shim Chong yang berpakaian cantik sedang bersiap untuk keluar. Jeonjae secara lisan mengatakan tidak cemburu, tetapi menetapkan jam malam yang mengharuskannya kembali ke rumah sebelum jam 8. Setelah Jeonjae pergi, Shim Chong dengan polos menyatakan ia hanya ingin pergi menukar mutiara dengan uang. Namdu yang melihat uang langsung berbinar lalu diam-diam mencuri satu buah. Keesokan harinya, Jung Hun dengan menyesal memberitahu Shim Chong karena gadis yang ia cintai telah menikahi orang lain, hatinya berangsur-angsur mengeras. Setiap hari, ia harus berendam berjam-jam di air baru bisa mengurangi rasa sakit. Jung Hun mengakui bahwa ia tidak ingin menjadi Putri Duyung lagi di kehidupan berikutnya, ingin menggunakan ceritanya untuk meyakinkan Shim Chong kembali ke laut. Shim Chong sangat sedih dengan cerita Jung Hun, tetapi ia tidak ingin meninggalkan Jeonjae. Jeonjae tidak mengetahui kekhawatiran Shim Chong karena ia tidak dapat menghubungi kepala bagian 6, ia pun mengirim pesan untuk menanyakan keadaannya. Saat ini, ponsel kepala bagian 6 telah jatuh ke tangan Ma Daeyang, ia berpura-pura menjadi kepala bagian 6 dan membalas pesan Jeonjae dan menyetujui waktu pertemuan. Tengah malam, Shim Chong tidak bisa tidur, ia bangun dan bertanya kepada Jeonjae kapan ia akan mencintainya. Namun, menurut pandangan Jeonjae, cinta adalah hal yang sangat sulit. Manusia sangat mudah merasa kecewa pada seseorang.
Jeon Jae menggunakan cara yang paling sederhana dan kasar untuk menjawab pertanyaan Shim Chong. Ia tidak mungkin mencintainya. Pikiran Shim Chong sepenuhnya berlawanan dengannya. Ia menganggap mencintai seseorang tidak dapat dikontrol. Dan meskipun kecewa seberapapun, ia tidak bisa menahan cinta yang meluap di dalam hati. Malam itu, baik Shim Chong maupun Jeon Jae memiliki banyak perasaan. Shim Chong tidak mengenal banyak wanita. Oleh karena itu ia hanya bisa menemui Siah untuk meminta saran, ingin tahu bagaimana membuat Jeon Jae mencintainya sesegera mungkin. Siah memiliki perasaan terhadap Jeon Jae, lalu sengaja memberikan jawaban yang salah. Dia berpesan agar Shim Chong menjaga jarak dengan Jeon Jae dan jangan terlalu menempel padanya. Tak disangka, Shim Chong yang polos bisa melihat kebohongan Siah, langsung mengatakan bahwa ia akan selalu dekat dengan Jeon Jae. Setelah itu, ia segera mulai bertindak. Mengetahui bahwa Jeon Jae akan pergi ke perpustakaan, Shim Chong tidak meninggalkannya sedetik pun. Karena Shim Chong tidak tahu aturan perpustakaan dengan jelas, Jeon Jae hanya bisa mengingatkannya untuk berbicara pelan agar tidak mengganggu orang lain. Shim Chong sangat senang dan menikmati keintiman berbisik dengan Jeon Jae. Jeon Jae menemukan informasi Kim Dam-ryung di Kabupaten Gangwon, mengetahui bahwa ia meninggal pada tanggal 15 Desember kalender lunar. Pada saat yang sama di zaman kuno, Dam-ryung menerima informasi yang telah diperiksa Jeon Jae dan tidak terlalu peduli. Karena saat ini, ia lebih mengkhawatirkan Sae Hua yang sedang koma tidak sadarkan diri. Mungkin, hanya kembali ke laut yang bisa menyelamatkan nyawa Sae Hua. Sementara Dam-ryung ragu-ragu, Sae Hua bangun dan memutuskan untuk menghapus ingatannya dan kembali ke lautan. Dam-ryung tidak setuju. Meskipun menyakitkan, ia tetap ingin selalu mengingat Sae Hua, menghargai cinta ini. Dam-ryung secara spontan mencium bibirnya, hubungan cinta yang berlangsung berabad-abad. Di zaman modern, Shim Chong juga memilih hal yang sama. Hal yang membuatnya mengambil keputusan ini adalah karena kepergian Jung Hoon. Hati Jung Hoon telah sepenuhnya mengeras. Sebelum menghilang, ia memberikan mutiara paling berharga miliknya kepada gadis yang dicintainya. Itu adalah air mata putri duyung paling berharga. Hanya ketika menangis karena bahagia baru bisa meneteskan mutiara merah muda. Shim Chong sangat tersentuh, ia merasa sangat tidak nyaman dan berharap Jeon Jae bisa datang menemuinya. Ketika Jeon Jae menjawab telepon, ia sedang dalam perjalanan menuju tempat janji dengan Ma Daeyang. Ia sangat khawatir dengan kondisi Shim Chong. Ketika ia hendak pergi, ia dihentikan oleh Ma Daeyang. Jeon Jae yakin bahwa dia adalah orang yang diintai Tai-oh. Keduanya langsung berkelahi. Dalam kobaran api yang menyala, Jeon Jae menemukan wajah Ma Daeyang persis sama dengan tuan yang agung di zaman kuno. Saat lengah, ia langsung dipukul oleh Ma Daeyang. Ketika dia menghunus pisau dan hendak menghabisi Jeon Jae, suara klakson taksi mengalihkan perhatiannya, memberikan kesempatan bagi Jeon Jae untuk melakukan serangan balik dan menjatuhkannya. Ma Daeyang yang wajahnya tersorot langsung oleh lampu mobil ketakutan dan buru-buru melarikan diri. Jeon Jae beruntung bisa lolos dari maut. Ternyata, sebelum datang ke sini Jeon Jae sempat menelepon teman-temannya untuk meminta bantuan. Dia menyeret tubuhnya yang terluka, tetapi masih khawatir tentang Shim Chong. Shim Chong dengan mata merah mengatakan keputusannya. Karena rahasianya dapat membahayakan Jeon Jae, maka ia memutuskan untuk pergi. Akibatnya, jawaban Jeon Jae di luar dugaan Shim Chong. Aku suka kamu, jangan pergi. Shim Chong tersentuh oleh jawabannya. Tak disangka, sedetik kemudian, Jeon Jae langsung pingsan karena kelelahan. Jeon Jae yang koma memasuki ruangan penuh cermin. Di sini ia bertemu dengan Dam-ryung di zaman kuno. Dam-ryung mengatakan kepadanya bahwa, karma, baik atau buruk, semuanya ada dalam lingkaran reinkarnasi. Agar tragedi tidak terulang lagi, ia harus melindungi gadis itu dengan baik. Jeon Jae bangun dari komanya, bahwa Jung Hoon telah pergi ke tempat yang sangat jauh. Jeon Jae mendengarnya dengan pikiran yang penuh kebingungan. Dia menarik Shim Chong yang sedang cemberut ke depan mesin capit boneka. Dia memilih seekor beruang di bawah arahan Jeon Jae. Hasilnya, tidak peduli bagaimana dicapit tetap tidak dapat. Tepat ketika Shim Chong hampir menyerah, Jeon Jae memberinya motivasi lagi. Hidup itu seperti mencapit boneka. Sekali memilih, harus berusaha mencapitnya. Satu kegagalan tidak berarti kegagalan total. Kembali ke rumah, Namdu bertanya kepada Jeon Jae tentang identitas penyerangnya. Tetapi dia sendiri tidak tahu. Hingga berita tentang surat perintah penangkapan pembunuh Ma Daeyang tiba-tiba disiarkan di TV. Jeon Jae baru mengonfirmasi bahwa itu adalah dia. Saat ini, Shim Chong juga mengatakan bahwa dirinya telah diintai oleh Ma Daeyang berkali-kali. Jeon Jae diam-diam menyalahkan dia karena tidak tahu cara melindungi dirinya sendiri. Dan begitu memikirkan kata-kata Dam-ryung, suasana hatinya menjadi buruk. Di sisi lain, Ma Daeyang berpura-pura menjadi kurir untuk mencari Seo Hye dan meminta uang. Seo Hye sangat terkejut dengannya,
buru-buru mengambil sejumlah uang, lalu memintanya untuk memikirkan cara melenyapkan Jeonjae. Pemandangan ini kebetulan terlihat oleh Ji-hyun yang sedang kembali ke rumah. Dia tidak mengerti mengapa masih ada pengantar barang selarut ini. Seo-hye buru-buru mengubah topik pembicaraan, hasilnya Ji-hyun malah menyebut Jeonjae. Dia bertemu Jeonjae di rumah sakit, tetapi menyembunyikan dan tidak menceritakan hal ini kepada ayahnya. Seo-hye tidak ingin Jeonjae memengaruhi hidup mereka, sangat puas dengan tindakan Ji-hyun. Hari itu, Jeonjae dari mulut Ji-hyun mengetahui bahwa kepala bagian 6 terluka, buru-buru berganti pakaian dan keluar. Karena ada yang masih belum tertangkap, ia sangat khawatir akan keselamatan Shim Chong, dan sekaligus mengajaknya pergi. Hal yang tidak disangka Jeonjae adalah, di rumah sakit ia malah berhadapan dengan ayahnya. Tuan Giljung menyalahkan Jeonjae karena telah meninggalkan rumah. Jeonjae merasa jauh lebih nyaman di luar daripada di rumah, karena dia telah meninggalkan ibu dan dirinya. Jeonjae tidak ingin terlibat dengan pria ini lagi. Setelah Jeonjae pergi, Tuan Giljung tiba-tiba merasa sakit mata, seperti pertanda sesuatu akan terjadi. Meskipun Jeonjae mengucapkan kata-kata pahit, di dalam hatinya ia selalu memikirkan hal-hal di masa lalu. Tengah malam, Jeonjae tiba-tiba demam tinggi. Shim Chong tidak tidur di sampingnya dan merawatnya dengan cemas, bahkan mengatakan bahwa bagaimanapun juga ia akan selalu berada di sisinya. Jeonjae tersentuh oleh Shim Chong. Ia dengan jujur mengungkapkan semua yang ada di hatinya. Hidupnya tidak semudah yang ia katakan. Jeonjae selalu berharap ayahnya akan datang mencarinya. Tahun-tahun ini, ia bahkan tidak berani mengganti nomor telepon. Setelah selesai bicara, Jeonjae merasa sangat malu. Ia berpesan pada Shim Chong untuk tidak menceritakan pada orang lain. Shim Chong dengan senang hati setuju, tidak hanya mengizinkannya curhat kapan saja, apalagi ia menjamin begitu mendengar akan langsung lupa, tidak ingat apa-apa. Jeonjae memandang Shim Chong dengan lembut, tidak bisa menahan diri untuk menciumnya. Hubungan keduanya juga mengalami perubahan melalui ciuman ini. Jeonjae bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan sarapan untuk Shim Chong. Shim Chong juga lebih memperhatikan cara berpakaian. Saat ini, Siah tiba-tiba datang ke pintu, ingin berbicara empat mata dengan Jeonjae. Dia membawa banyak dokumen arkeologi terkait Damryung, mengatakan bahwa dirinya punya penemuan baru. Waktu setelah itu, trio Jeonjae terus menjalankan rencana penipuan An Jinjo. Mereka menyamar Jeonjae menjadi seorang konglomerat super kaya di luar negeri. Karena tunangannya, ia baru kembali ke Korea. Namdu mengusulkan Shim Chong yang akan memerankan tunangan Jeonjae. Untuk bertemu An Jinjo, mereka memutuskan pergi ke pusat perbelanjaan menghambur-hamburkan uang. An Jinjo dibutakan oleh uang, memohon mereka agar mengizinkannya ikut menyumbangkan modal untuk berbisnis. Tengah malam, Jeonjae menerima kabar bahwa lembaga penelitian telah menemukan artefak baru. Dia segera mengemudi ke sana. Sebuah lukisan potret diri Damryung di masa muda. Karena peninggalan budaya masih terpelihara dengan baik, Jeonjae sangat terkejut melihat Damryung memiliki penampilan yang persis sama dengannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa lukisan yang digambar Damryung ini adalah untuk ia lihat. Bahkan tulisan di atasnya persis sama dengan yang diucapkan dalam mimpi. Dia ingin Jeonjae percaya kata-katanya, harus melindungi Sae Hua di hari-hari mendatang. Jeonjae yang gelisah lagi-lagi memimpikan hal-hal di zaman kuno. Tidak bisa tidur, ia bangun untuk minum air dan bertemu Namdu. Namdu mengambil kesempatan untuk membicarakan keanehan Shim Chong. Pertama, patah tulang pada dasarnya tidak mungkin pulih secara normal hanya dalam waktu 1 minggu yang singkat. Di sisi lain, Shim Chong, seorang pengangguran gelandangan, seharusnya tidak membawa sekantong besar mutiara bersamanya seperti itu. Yang lebih penting, Jeonjae telah bertemu dengannya di Spanyol, tetapi saat ini tidak ada sedikit pun kesan. Namdu telah diam-diam mengingat detail-detail ini, bersumpah bahwa ia pasti akan mencari tahu dengan jelas tentang Shim Chong. Gadis kecil itu dapat mendengar suara hatinya, tahu persis beruang mana yang ingin dia capit. Shim Chong bingung mengantar Yuna kembali ke rumah karena sekolah belum libur. Namdu bertanya pada Yuna mengapa ia bolos sekolah. Yuna dengan polos mengatakan bahwa ia tidak bolos sekolah karena terlahir di keluarga orang tua tunggal. Ia sangat berbeda dengan anak-anak lain. Di sekolah selalu diganggu teman-temannya. Shim Chong setelah mendengar itu khawatir Jeonjae juga akan membencinya jika ia tahu Shim Chong berbeda dengan orang normal lainnya. Tak disangka, Yuna mendengar suara hatinya, lalu mengatakan semua isi hatinya secara belak-belakan. Shim Chong menyadari kemampuan khusus Yuna lalu berpesan agar gadis kecil itu tidak memberitahu orang lain. Pada saat yang sama, Jeonjae mendapat kabar bahwa kepala bagian 6 sudah sadar lalu bergegas lari ke rumah sakit. Kepala bagian 6 sudah sadar tetapi belum bisa berbicara. Ia berusaha mengeluarkan suara tetapi hanya bisa menangis tak berdaya. Istri kepala bagian 6 melihat Jeonjae begitu peduli padanya lalu dengan sungkan menyebutkan bahwa ibu Jeonjae pernah menghubunginya. Ternyata, ia selalu diam-diam menanyakan kabar Jeonjae selama bertahun-tahun. Hanya saja ia sendiri tidak tahu. Jeonjae sedih minum sendirian. Shim Chong melihat itu lalu datang duduk minum bersamanya.
Hasilnya ia minum 1 gelas sudah mabuk, nyaris mengatakan kebenaran bahwa ia adalah Putri Duyung. Jeonjae juga mabuk berat dan memeluknya erat-erat tidak mau melepaskan. Ia ingat apa yang dikatakan gadis kecil Yuna. Tidak peduli seperti apa penampilan Shim Chong, ia tidak akan pernah meninggalkan dia. Keesokan harinya, Jeonjae datang ke rumah An Jinjo sesuai janji. Dia sangat mementingkan pertemuan kali ini. Begitu melihat Shim Chong langsung meminta maaf. Di meja makan juga terlihat sangat antusias. Ibu Jeonjae bekerja di rumahnya sebagai pengasuh, sibuk membantu di dapur. Meskipun Jeonjae merasa rasa masakannya sangat akrab, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Saat ini, Tai-oh yang sedang menjaga pintu, secara tidak sengaja menemukan bahwa ini adalah rumah Siah. Dia buru-buru lari untuk menghentikannya. Demi mengulur waktu ia terpaksa mengatakan 3 kata, "Aku cinta kamu." Siah mengira itu sungguhan lalu segera mengajaknya ke kedai kopi. Dengan jujur mengakui bahwa di hatinya hanya ada Jeonjae seorang. Tentu saja ini hanya alasan Tai-oh. Ia mengambil kesempatan untuk diam-diam memberitahukan Namdu. Namdu menerima kabar itu dan segera mencari alasan kemudian mengajak semua orang pergi. Jeonjae dan Namdu terus-menerus saling menyalahkan dan karena itu juga membangkitkan kecurigaan Shim Chong. Jeonjae menahan napas dengan tegang karena ia telah mencintai Shim Chong. Sangat takut ia akan merasa jijik karena perilakunya. Tak disangka, sedetik kemudian, Jeonjae tiba-tiba mendengar suara hati Shim Chong. Ternyata ia bukan satu-satunya yang punya rahasia. Shim Chong juga menyimpan rahasia besar yang mengejutkan. Identitas aslinya adalah Putri Duyung. Malam harinya, Jeonjae memikirkannya sepanjang malam. Akhirnya menghubungkan semuanya. Saat ini, ia sudah mengerti semuanya. Takdir reinkarnasi yang Damryung katakan adalah kenyataan. Ia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri harus melindungi Shim Chong dengan baik, tidak boleh membiarkan tragedi dari kehidupan sebelumnya terjadi lagi. Jeonjae seolah terbangun dari mimpi, pergi mencari Shim Chong kemana-mana. Hari ini kebetulan juga merupakan malam bulan gelap yang langka muncul, persis sama dengan malam 2000 tahun yang lalu. Waktu kembali ke zaman kuno, tentara sedang melaporkan berita tentang tuan yang kepada Damryung. Dia berani diam-diam menghubungi Jo Bong-ha, kepala perintah Hanyang yang sering menyuapnya, mengatakan bahwa dia terpesona oleh Putri Duyung Iblis dan mengganggu pikiran orang-orang dan memfitnahnya karena membunuh orang. Tidak hanya itu, bawahannya sepanjang hari melemparkan jaring ikan di laut, bertekad untuk menangkap Putri Duyung. Damryung sangat marah dan segera mengambil pedang lalu bergegas masuk ke penjara bawah tanah. Saat ini, Ma Dayang di zaman modern juga memimpikan adegan ini. Ketakutan dan terkejut terbangun. Bayangan dalam mimpinya terlalu jelas, dia juga mengenali Jeonjae dan Shim Chong, dan semakin merasa bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Hari-hari berikutnya, Shim Chong dan Jeonjae memulai perjuangan bahwa perasaan mereka berlanjut. Shim Chong menukar semua pakaian dan perhiasan dengan uang tunai, lalu sendirian berjalan-jalan di jalanan. Kemudian dia bertemu Chi Hyun dan memintanya untuk mengantarnya ke ruang sauna. Karena dia pernah melihatnya di TV, banyak orang yang meninggalkan rumah mereka datang ke ruang sauna untuk menghabiskan waktu. Jeonjae setiap saat memikirkan Shim Chong, mencoba segala cara untuk mencari tahu kabarnya. Saat ini, alur film menampilkan sebuah detail kecil, karena tas Shim Chong dirampas oleh para siswi nakal itu. Setelah menyalakan ponsel, Jeonjae berhasil melacak lokasi mereka. Ia memberi pelajaran kepada sekelompok siswi itu, lalu mengetahui lokasi Shim Chong saat ini. Saat Jeonjae menemukan Shim Chong, kepingan-kepingan masa lalu satu persatu muncul di depan matanya. Ia tanpa sadar berlari memeluk Shim Chong, tetapi Shim Chong tidak mau pulang. Apapun yang dikatakan Jeonjae, ia bersikap acuh tak acuh. Jeonjae mendengar suara hati Shim Chong. Tahu dia masih merenungkan kasus penipuan itu, ia tidak memaksa untuk membawanya pulang lagi. Selama memastikan Shim Chong aman, ia merasa lega. Saat Jeonjae hendak pergi, ia dihentikan oleh Chi Hyun. Ia mengatakan bahwa ayah didiagnosis katarak, penglihatannya dalam waktu singkat menurun drastis. Ia sangat berterima kasih ayah telah merawatnya selama bertahun-tahun, jadi ingin membalas budi padanya. Jeonjae setelah mendengarnya segera pergi dengan marah dari tempat kejadian. Tengah malam, Jeonjae tiba-tiba teringat, bajingan yang menularkan konsep cinta kepada Shim Chong adalah dirinya sendiri. Memikirkan selama ini selalu cemburu pada dirinya sendiri, Jeonjae tertawa dan merasa senang. Dengan semangat membara ia bergegas ke ruang sauna, untungnya ia berhasil memeluk Prat Shim Chong tepat waktu untuk mencegahnya jatuh ke air. An Jinjo tidak bisa menghubungi orang-orang Jeonjae, jadi ia mengalihkan perhatiannya pada gadis kecil Yuna. Tak disangka, Yuna sudah lama mengetahui niatnya, jadi ia tidak mengatakan apapun. Bagi gadis kecil Yuna, hal yang paling ia khawatirkan adalah kurangnya kasih sayang ibu dalam masa pertumbuhannya. Meskipun ia tahu ibunya ingin mencari uang untuk menghidupi dirinya, ia tetap tidak bisa menahan rasa sedih. Menjelang Natal, Shim Chong meminta Yuna untuk membuat satu permintaan, mungkin Sinterklas akan mengabulkan permintaan gadis kecil itu. Yuna menuliskan keinginannya,
berharap ayah dan ibu bisa datang menonton pertunjukan seni di sekolahnya. Tak terasa hari pertunjukan telah tiba, Shim Chong dan Jeon Jae membaca keinginan Yuna, lalu dengan keren berpura-pura menjadi kerabat untuk menyemangati gadis kecil itu. Shim Chong menyadari bahwa dia harus berbohong demi Yuna, tetapi ia merasa itu pantas. Shim Chong sangat terharu, meminta Jeon Jae agar setelah ini hanya diizinkan mengucapkan kebohongan yang baik. Kali ini Jeon Jae berjanji padanya. Setelah itu Jeon Jae secara khusus berusaha keras mengambil boneka beruang yang disukai Shim Chong, ingin memberikannya padanya. Tak disangka, sebelum sempat memberikan hadiah, ia sudah ditangkap oleh polisi. Jeon Jae tidak ingin Shim Chong melihat dirinya dalam keadaan tidak enak, lalu memohon kepada polisi untuk menjaga kerahasiaan, kemudian dengan patuh mengikuti Tae-oh dan teman-temannya. Jeon Jae ditangkap oleh polisi dengan tuduhan penipuan. Mendengar bahwa mereka belum menangkap Ma Dae-yang, ia sangat khawatir dengan kondisi Shim Chong, lalu dengan cepat mencari cara untuk meneleponnya dan menyuruhnya segera pulang. Shim Chong juga dengan patuh mendengarkan dan memanggil taksi. Tak disangka pengemudinya adalah Ma Dae-yang yang menyamar. Shim Chong tiba-tiba kehilangan kontak. Jeon Jae menduga bahwa ia telah ditangkap oleh Ma Dae-yang, memohon kepada polisi untuk segera mengejar mobil itu. Saat ini, Shim Chong dibawa oleh Ma Dae-yang ke sebuah rumah sakit yang ditinggalkan. Dia selalu dihantui oleh mimpi-mimpi aneh itu. Dia mengisi air ke dalam ember, ingin memastikan apakah Shim Chong benar-benar putri duyung. Shim Chong terkena obat bius dan tidak bisa bergerak, hanya bisa bersuara memperingatkannya. Putri duyung tidak akan dengan mudah mengampuni manusia yang menyentuhnya. Jika dia berani menyentuhnya, maka ingatannya akan terhapus sepenuhnya. Kalimat ini membuat Ma Dae-yang teringat adegan dalam mimpinya. Dia ketakutan mundur selangkah. Tepat pada saat ini, Ma Dae-yang melihat bayangan Jeon Jae, lalu berbalik dan buru-buru melarikan diri dari rumah sakit. Shim Chong untungnya lolos dari satu bahaya. Diam-diam memanggil nama Jeon Jae dalam alam bawah sadar. Jeon Jae mendengar suara hatinya, segera berlari menghampiri dan membawanya pulang. Khawatir Shim Chong ketakutan, Jeon Jae dengan hati-hati mengawasinya, menjaganya agar ia bisa tidur nyenyak. Setelah kejadian itu, kelompok 3 orang Jeon Jae berbicara dengan polisi. Kepala polisi Hong Dong-pyo sudah mengikuti mereka selama bertahun-tahun, tahu betul mereka adalah kelompok penipu profesional, sehingga tidak mudah dikelabui dengan beberapa pembelaan. Namdu tidak sedikit pun takut karena tidak ada yang menuntut mereka menjatuhkan hukuman tidak sesederhana itu. Jeon Jae setuju dengan pemikiran Namdu ini. Ia merasa masalah mendesak yang harus diprioritaskan saat ini adalah menangkap Ma Dae-yang. Masalah di antara mereka bisa diselesaikan kemudian. Hong Dong-pyo tahu betapa licik dan curangnya Jeon Jae, curiga bahwa ia berbohong. Mau tak mau, Jeon Jae hanya bisa dengan tulus menyatakan, saat ini ia sudah memiliki terlalu banyak hal yang takut hilang sehingga tidak berani lagi gegabah melarikan diri. Hari itu, Ji-hyun secara tidak sengaja menemukan ibunya diam-diam mengganti obat ayah. Karena khawatir dengan kondisi ayah, ia diam-diam membawa obat itu untuk diperiksa. Ji-hyun ingin menceritakan hal ini kepada ayah, tetapi kebetulan mendengar percakapan antara ayah dan pengacara. Ternyata Giljung sudah membuat surat wasiat ingin meninggalkan semua hartanya untuk Jeon Jae. Atas bujukan pengacara, ibu dan anak Ji-hyun baru mendapatkan bagian kecil. Di sisi lain, Jeon Jae mengadakan pesta Natal kecil di rumah, Siah juga diundang. Shim Chong berdandan cantik sehingga semua orang terkejut. Tae-oh bahkan diam-diam mengambil foto, membuat Jeon Jae cemburu dan mengejarnya keliling rumah. Setelah itu, baik Shim Chong maupun Siah diam-diam bersaing untuk mendapatkan perhatian Jeon Jae. Shim Chong sangat yakin Jeon Jae akan menyukainya. Siah justru merasa dia sedang berhayal, hanya mengira dirinya adalah penjaga kolam ikan. Di sekitar Jeon Jae ada banyak gadis yang mengelilingi, dan ia selalu menggoda dulu lalu menjaringnya. Dia juga hanyalah salah satu dari mereka. Shim Chong sangat terpukul oleh perkataan Siah, terus berpikir yang tidak-tidak, salah paham bahwa Jeon Jae menjadikannya ban serep. Jeon Jae mendengar semua suara hati Shim Chong, menyuruhnya jangan berpikir yang aneh-aneh lagi dan tidurlah. Shim Chong semakin mendengar semakin kacau, setiap kali Jeon Jae mendekatinya, jantungnya selalu berdebar tak karuan. Hari itu, Shim Chong penasaran bertanya pada Tae-oh cara menggunakan komputer. Pikirannya masih memikirkan perkataan Siah tentang penjaga kolam ikan, ingin ia mengajarinya cara mencari istilah-istilah terkait. Pemandangan ini kebetulan dilihat oleh Jeon Jae, rasa cemburunya muncul lagi, ia marah berkaca pinggang dan mengentakkan kaki, tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Malam itu, Ji-hyun yang mabuk menelepon dan mengingatkan Jeon Jae, karena masalah surat wasiat, ia telah memutuskan untuk memilih melindungi ibunya, mengingatkan Jeon Jae agar berusaha melindungi ayah. Jeon Jae mendengarkan dengan penuh tanda tanya, tidak mengerti apa yang dia katakan, dan tidak terlalu mempedulikannya. Setelah itu, ia menyadari Shim Chong mulai berpikir yang tidak-tidak lagi. Untuk menghentikannya berpikir, Jeon Jae kemudian menggunakan ciuman tulus untuk menunjukkan perasaannya. Tengah malam, Jeon Jae kembali memimpikan yang tuan besar pergi menangkap Putri Duyung. Ia kaget dan menjerit keras. Shim Chong yang tidak bisa tidur mendengar teriakannya dan bergegas mendatanginya,
membangunkan dia dengan lembut. Jeon-jae sangat takut dengan apa yang terjadi dalam mimpinya, langsung duduk dan memeluknya erat-erat. Shim Chong tidak merasa aman karena cemburu Jeon-jae selalu memanggil nama Sae Hwa. Ia curiga apakah Jeon-jae sama seperti yang pernah dikatakan Hsiah, menganggapnya sebagai penjaga kolam ikan pribadinya. Jeon-jae menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengannya, lalu memeluknya dan tidur bersama. Hati Shim Chong kembali bergejolak, tidak tahan untuk bertanya tentang ciuman tadi malam. Jeon-jae menciumnya lagi dan mengatakan ingin dia mengingatnya selamanya. Setelah mengalami hal ini, Shim Chong akhirnya memastikan kebenaran bahwa Jeon-jae menyukainya. Dengan gembira berlari ke balkon dan bernyanyi keras. Di sisi lain, Nyonya Seo-hye diam-diam bersekongkol dengan pengacara, mengubah surat wasiat Giljung, menyerahkan semua hak warisan kepada Ji-hyun. Penyakit mata Giljung semakin parah, ia salah mengira bahwa nama yang tertulis di surat wasiat itu adalah Jeon-jae, sehingga ia menempelkan cap jempol sebagai konfirmasi. Setelah hati Shim Chong dan Jeon-jae saling terhubung, mereka diam-diam menyebarkan kemesraan di meja makan. Jeon-jae masih ingat janjinya pada Shim Chong, sehingga ia menolak untuk melanjutkan penipuan dengan Namdu. Saat Namdu sedang memarahi Jeon-jae yang mengutamakan cinta daripada teman, telepon dari Hong Dong-pyo menginterupsi percakapan di antara keduanya. Polisi di bawah bantuan hacker Tai-oh telah menemukan mobil Ma Daeyang yang ditinggalkan. Di dalam mobil, selain boneka beruang yang ditinggalkan Jeon-jae, tidak ditemukan apa-apa lagi. Jeon-jae menduga Ma Daeyang telah membersihkan semua bukti di lokasi kejadian. Satu-satunya hal yang tidak bisa ia tangani adalah ember air di rumah sakit. Polisi Dong-pyo tidak mengerti apa yang Ma Daeyang ingin lakukan dengan ember itu. Jeon-jae samar-samar merasakan bahwa mungkin Ma Daeyang telah mengetahui identitas asli Shim Chong. Saat ini, Hsiah datang mengantarkan dokumen kepada Jeon-jae tanpa sengaja menemukan foto keluarga pria itu. Karena Jeon-jae sangat mirip dengan ibunya, Hsiah mulai curiga bahwa pengasuh di rumahnya adalah ibu Jeon-jae yang telah lama hilang. Memikirkan kritikan tajam yang pernah ia berikan kepada Bibi Yuran, Hsiah ketakutan dan segera ingin pulang untuk memastikan segalanya. Melalui perbandingan foto, Hsiah akhirnya memastikan hubungan antara Jeon-jae dan Bibi Yuran. Hsiah tidak berani menghadapi kenyataan, ia terduduk lemas memohon maaf pada Bibi Yuran. Bibi pengasuh tidak mengerti apa-apa, tetapi Hsiah terus-menerus meminta maaf padanya. Jeon-jae tidak tahu bahwa ibunya selalu berada tepat di sisinya. Ia sangat mengkhawatirkan Shim Chong, bertanya apakah Ma Daeyang telah mengisi ember air itu. Shim Chong tidak berani bicara, tetapi dalam hati sudah menjawab. Ma Daeyang telah mengetahui identitas putri duyungnya. Jeon-jae mendengar perkataan dalam hati Shim Chong, dan tidak berani bertanya lebih jauh lagi dan meyakinkannya bahwa setelah ini tidak akan terulang lagi hal serupa. Tengah malam, Giljung dijebak oleh Nyonya Seo-hye, tidak sengaja jatuh dari tangga. Ji-hyun kebetulan melihat kejadian ini, tetapi tidak mengungkap rencana Nyonya Seo-hye, mengatakan bahwa ayah jatuh karena tidak berhati-hati. Meskipun demikian, ia masih sangat mengkhawatirkan kesehatan ayah, tetapi dalam hati ayah hanya ada Jeon-jae seorang. Hati Ji-hyun terasa dingin. Ia membakar sendiri foto mereka berdua. Rencana berhasil, Nyonya Seo-hye buru-buru menelepon dan mendesak Ma Daeyang agar segera menghabisi Jeon-jae secepat mungkin. Ternyata Ji-hyun adalah anak dari Nyonya Seo-hye dan Ma Daeyang. Jika semuanya berjalan lancar, keluarga mereka bertiga akan segera berkumpul kembali. Di pihak Jeon-jae, ia masih tidak bisa melepaskan bayangan Damryung, memutuskan untuk melakukan terapi hipnosis lagi. Dalam mimpinya, nasib Damryung perlahan-lahan muncul di hadapan Jeon-jae. Damryung tidak hanya gagal melenyapkan yang tuan besar, tetapi juga difitnah dan dianiaya olehnya, diasingkan ke pulau terpencil. Ia menyuruh orang melepaskan banyak lampion terbang untuk memancing Sae Hwa muncul. Sae Hwa begitu melihat cahaya lampion terbang, tanpa pikir panjang langsung muncul ke permukaan air dan terperangkap dalam jaring ikan mereka. Damryung sangat khawatir dengan keselamatan Sae Hwa, meyakinkan perwira untuk membawanya kembali. Melihat orang-orang yang tuan besar hampir menusuk Sae Hwa, Damryung segera terjun untuk menahan tusukan tombak demi Sae Hwa tanpa ragu-ragu. Sae Hwa sedih tidak ingin sendirian, ia memeluk erat Damryung agar ujung tombak menembus tubuh mereka berdua. Setelah hipnosis berakhir, Jeon-jae tenggelam dalam tragedi mimpinya, merasa sangat bersalah karena tidak bisa melindungi Sae Hwa. Tanpa disadari, Ma Daeyang bersembunyi di luar pintu dan kebetulan mendengar percakapan mereka. Profesor berpendapat bahwa takdir selalu berputar. Jika tidak ingin mengulangi tragedi kehidupan sebelumnya, cara terbaik adalah membiarkannya kembali ke tempat asalnya. Jeon-jae merasa ini bukan kutukan melainkan kesempatan. Jika semuanya bisa dimulai lagi, ia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Shim Chong. Jeon-jae dengan sedih meninggalkan rumah sakit mencari Shim Chong. Ia pergi ke mesin pencapit boneka tempat mereka pernah bermain, berlari dan memeluk erat Shim Chong. Jeon-jae sangat menyesali tragedi kehidupan sebelumnya, berpikir bahwa ia dan Shim Chong belum pernah berkencan resmi. Maka ia memberinya syarat apapun yang ingin ia lakukan,
ia akan menemaninya menyelesaikannya. Begitulah, Jeon Jae dan Shim Chong memulai perjalanan kencan yang manis. Sama seperti kebanyakan pasangan lainnya, mereka bersama-sama melewati momen-momen yang berkesan. Saat menonton film Titanic, Shim Chong menangis terseduh-seduh. Jeon Jae dengan ragu bertanya kepada Shim Chong, jika dirinya mati untuk menyelamatkannya, apa yang akan dia lakukan? Shim Chong dengan polos menjawab, tentu saja ia akan ikut bersamanya. Tak disangka, Jeon Jae menjadi sangat marah setelah mendengarnya. Ia berkata kepada Shim Chong, jangan mudah menyerah pada hidup dan hiduplah dengan baik. Padahal ia tidak tahu bahwa ia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri dan bersumpah akan hidup dan mati bersama dengannya. Tengah malam, M.A. Dayang datang mencari Profesor. Mereka berdua adalah kenalan lama. M.A. Dayang pernah menjadi pasiennya. Atas permintaan M.A. Dayang, Profesor melakukan terapi hipnosis padanya. M.A. Dayang ingin tahu bagaimana nasibnya. Namun setelah hipnosis berakhir, M.A. Dayang terus bergumam, bukan saya. Sepertinya orang yang membunuh Damriung adalah orang lain. Di sisi lain, Ji Hyun mulai mengambil alih pengelolaan perusahaan. Ia berbohong bahwa direktur sedang bepergian, lalu diam-diam merencanakan untuk merebut perusahaan. Hari itu, Jeon Jae datang ke rumah sakit mengunjungi kepala bagian 6. Untuk memastikan dalang sebenarnya di balik semua ini, ia mengeluarkan foto M.A. Dayang. Tak disangka, kepala bagian 6 bereaksi sangat keras, tidak hanya memastikan bahwa dia adalah pembunuhnya, tetapi juga menunjukkan bahwa orang-orang di sekitarnya juga diam-diam bersekongkol dengannya. Saat ini, Ji Hyun muncul di depan Jeon Jae. Ia berbohong bahwa ayah sedang bepergian dan menyerahkan sebagian besar harta kepada mereka berdua. Jeon Jae memandang kakak tiri palsu di depannya, dalam hati tidak bisa menahan rasa jijik. Di sisi lain, sejak Nyonya Yuran bertemu kembali dengan mantan suaminya, ia sangat khawatir dengan kondisi putranya, tidak tahan untuk bertanya kepada An Jinjo. An Jinjo tahu jelas gosip para wanita bangsawan, dengan menyesal mengatakan bahwa Jeon Jae telah meninggalkan rumah 10 tahun yang lalu. Nyonya Yuran menyadari Seo He tidak menepati janji untuk merawat putranya dengan baik, lalu dengan marah mendobrak pintu mencari Seo He. Tak disangka, Seo He tidak hanya mencibirnya, tetapi juga memarahinya terlalu naif. Nyonya Yuran pergi dengan hampa, di tengah jalan hampir saja dihabisi oleh pembunuh bayaran yang dikirim Seo He. Untungnya, Shim Chong muncul tepat waktu, barulah Nyonya Yuran lolos dari satu bahaya. Jeon Jae di sisi ini, ia mengetahui M.A. Dayang pernah dirawat oleh Profesor, lalu buru-buru datang menanyakan tentang penyakitnya. Profesor menceritakan kepada Jeon Jae tentang reaksi aneh M.A. Dayang malam itu. Terus terang, takdir tidak akan mudah berubah. Ia menasihati agar ia tidak terlalu keras kepala. Tepat pada hari itu, melalui suara hati Shim Chong, Jeon Jae tahu Putri Duyung jika terlalu lama meninggalkan laut tubuhnya akan merasa tidak nyaman. Agar Shim Chong bisa berenang sesuka hati, Jeon Jae buru-buru mengusir Tai Oh dan Namdu keluar. Akibatnya Namdu merasa ada yang tidak beres. Lalu ia diam-diam kembali ke rumah, melihat posisi berenang Shim Chong yang aneh. Mengingat patah tulang yang pulih secara ajaib dalam waktu seminggu, Namdu akhirnya menyadari bahwa Shim Chong adalah Putri Duyung. Shim Chong karena tidak ingin identitasnya terbongkar, menghapus ingatan Namdu. Malam itu, Jeon Jae sekali lagi bertanya pada Shim Chong, jika dirinya mengalami nasib buruk, apa yang akan dia lakukan? Jawaban Shim Chong tetap sama seperti sebelumnya, mereka berdua kembali bertengkar karena masalah ini. Saat ini, Jeon Jae mendengar suara hati Shim Chong, jika orang yang dicintainya meninggal maka jantungnya juga akan berhenti berdetak. Jeon Jae tergesa-gesa bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Pada saat inilah, Shim Chong baru terkejut menyadari, Jeon Jae bisa mendengar suara hatinya. Ia mengakui kebenaran tentang hati Putri Duyung, jika Jeon Jae tidak lagi hidup, maka ia juga. Jeon Jae baru mengerti, apa maksud malapetaka dalam perkataan Profesor. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan M.A. Dayang, justru ia sendiri yang berpotensi melukai Shim Chong sampai mati. Keesokan harinya, Jeon Jae membawanya ke pameran peninggalan budaya. Ia berdiri di depan lukisan Damriung, menceritakan kisah cinta Damriung dan S.A.E. Hua. Hanya saja, ketika Shim Chong bertanya tentang akhirnya, Jeon Jae berbohong bahwa mereka menikah setelah melalui berbagai kesulitan, hidup bahagia sampai tua. Shim Chong dia mendengarkan cerita itu, air mata tanpa sadar menetes. Setelah itu, ia membawanya melihat vas keramik biru putih. Meskipun Jeon Jae mengatakan itu adalah mimpi indah, Shim Chong sangat meragukan. Jika itu mimpi indah, mengapa ia terbangun terkejut? Jeon Jae sesaat tidak tahu harus menjawab apa, hanya bisa pasrah mengganti topik. Kelompok Jeon Jae berhasil melacak. M.A. Dayang pernah memiliki hubungan dengan seorang wanita bernama Kang Seo He. Mereka bahkan punya seorang anak. Yang aneh adalah dua mantan suami Kang Seo He meninggal karena buta. Keluarga yang mengadopsinya juga meninggal tanpa diketahui sebabnya. Dan yang tidak disangka Jeon Jae adalah dia dan ibu kandungnya adalah teman sekolah menengah.
Malam hari, Siah menelepon Tae-oh meminta ia menjemputnya di klub malam. Hasilnya, Shim Chong dan Namdu mendengar dan ingin ikut. Shim Chong pertama kali datang ke klub malam, tetapi dengan cepat beradaptasi dengan suasana di sana dan bergabung di lantai dansa. Jeon Jae mendengar kabar itu dan langsung cemburu, segera berlari untuk menariknya pulang. Tak disangka di luar hujan deras. Ketika Shim Chong mengeluh bahwa ia tidak bisa keluar saat hujan, Jeon Jae dengan perhatian membelikan sepatu bot hujan untuknya. Ia berkata apapun yang bisa dilakukan manusia, dia juga akan bisa melakukannya. Di sisi lain, Ji Hyun diam-diam menyelinap ke kamar pasien kepala bagian 6. Dia pasti yakin bahwa ayahnya sudah tahu ibunya bersekongkol dengan Ma Dae-yang, ingin membunuh orang untuk membungkam. Tidak berpikir bahwa tindakannya telah membunyikan lonceng alarm. Tepat ketika Ji Hyun tidak tahu harus berbuat apa, Ma Dae-yang tiba-tiba muncul dan membawanya pergi. Hari itu adalah ulang tahun Shim Chong. Dia bahkan secara khusus mengundang Nyonya Yuran untuk datang menghadiri. Ketika keduanya berpegangan tangan pulang bersama, mereka kebetulan berpapasan dengan Jeon Jae. Pertemuan tak terduga ini membuat kedua belah pihak yang bersangkutan terkejut. Nyonya Yuran secara spontan memeluk Jeon Jae. Dua ibu dan anak tidak bertemu selama bertahun-tahun. Nyonya Yuran dalam hati bingung hanya bisa terus meminta maaf pada putranya. Setelah perasaannya tenang, mereka berdua pergi ke kedai kopi di dekatnya untuk berbicara. Nyonya Yuran merasa sangat menyalahkan diri sendiri, menyesal karena telah meninggalkan putranya di rumah yang dingin itu. Jeon Jae berkata terus terang, dia hidup dengan baik selama bertahun-tahun ini. Dia meninggalkan rumah saat itu juga karena ingin mencari ibunya. Tak disangka, perkataan ini membuat Nyonya Yuran sedih dan meneteskan air mata. Dia menyesal telah melewatkan masa pertumbuhan putranya. Jeon Jae memintanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Mulai sekarang, ibu dan anak itu tidak akan pernah berpisah lagi. Setelah itu, dia membawa ibunya pulang untuk merayakan ulang tahun Shim Chong bersama. Shim Chong sangat gembira karena Jeon Jae telah menemukan ibunya, sekalian mengadakan perayaan untuk mereka berdua. Namdu menyaksikan adegan reuni ibu dan anak Jeon Jae, dengan curiga bertanya tentang Kang Seo-hye. Tae-oh menceritakan bahwa Nyonya Yuran punya nama lain yaitu Kang Seo-hye. Jeon Jae khawatir tentang kecelakaan ayahnya, segera bergegas melaporkan kepada polisi Dongpyo. Tetapi karena tidak ada cukup bukti, mereka masih belum dapat mengeluarkan perintah penangkapan untuk Seo-hye. Malam itu, Shim Chong menerima hadiah ulang tahun dari Jeon Jae, disertai surat cinta romantis dari Tae-oh. Dia mendengar bahwa saat ulang tahun harus berciuman. Jadi ketika Nyonya Yuran tertidur, dia segera menyelinap menemui Jeon Jae. Pasangan muda itu berpelukan bahagia, tingkat kemanisan meledak dalam sekejap. Hari itu, Jeon Jae pergi ke perusahaan untuk menginterogasi Ji Hyun. Tak disangka, orang ini masih keras kepala menyangkal sepenuhnya, yakin mengatakan bahwa ayahnya sedang bepergian ke luar negeri. Untuk mencari jejak ayahnya, Jeon Jae meminta polisi Dongpyo mencari informasi imigrasi. Hasilnya persis seperti dugaannya, polisi sama sekali tidak menemukan catatan imigrasi Tuan Giljung. Situasi sudah sampai di tahap ini, Jeon Jae memutuskan akan menggunakan caranya sendiri menyelesaikan, menyusup ke villa mengumpulkan informasi, mengambil bukti kejahatan Kang Seo-hye. Shim Chong dari mulut Namdu mengetahui masalah yang dihadapi Jeon Jae, juga ingin menyumbangkan sedikit tenaga. Maka dia menemui Nyonya Yuran, karena Nyonya Yuran dan An Jinjo memiliki hubungan yang cukup dekat. Mereka ingin meminta An Jinjo menahan Kang Seo-hye untuk memperpanjang waktu, mengambil kesempatan mengumpulkan informasi. Jadi, ketika Kang Seo-hye pergi berpesta dengan An Jinjo, Jeon Jae dan komplotannya menyamar sebagai karyawan perusahaan pembasmi serangga menyusup ke villa. 3 orang berbagi tugas bertindak. Tae-oh menyalin data, Jeon Jae memasang alat penyadap, Namdu bertanggung jawab menahan pengasuh. Jeon Jae menyelesaikan tugas segera pergi ke kamar tidur ayahnya, menyingkap wajah jahat ibu tirinya. Tak disangka, Tuan Giljung tidak hanya tidak mempercayai Jeon Jae, bahkan memarahinya hanya tahu berbohong menipu orang. Saat ini, pengasuh di rumah mendengar suara, buru-buru menelepon Tuan Muda Ji Hyun. Shim Chong dan Ji Hyun baru saja selesai makan malam bersama. Shim Chong ingin menyelidiki sedikit informasi tentang Ma Dae-yang, hasilnya ditolak langsung oleh Ji Hyun untuk diungkapkan. Rencana pengganti tidak berhasil, Shim Chong ingin pergi, malah sial berpapasan dengan Ma Dae-yang. Ma Dae-yang memecahkan pipa air memaksa Shim Chong harus mengungkapkan identitasnya. Keduanya memulai kejar-kejaran tanpa akhir. Shim Chong cepat berlari ke atap, lalu memanfaatkan kesempatan menangkap Ma Dae-yang, mengancam akan menghapus semua ingatannya. Saat ini, Shim Chong tiba-tiba melihat dengan jelas masa lalu Ma Dae-yang dan Kang Seo-hye. Ma Dae-yang di kedua kehidupan melakukan banyak perbuatan jahat. Dan hal yang tidak dia duga adalah, dalam ingatannya dia melihat Damryung dan Sae Hwa. Ternyata Jeon Jae selalu berbohong padanya. Damryung dan Sae Hwa keduanya berakhir tragis di bawah laut yang dingin. Shim Chong menghapus sendiri ingatan Ma Dae-yang, tetapi karena terlalu sakit hati harus berhenti di tengah jalan. Ma Dae-yang kehilangan hampir semua ingatannya. Melihat Shim Chong ketakutan tanpa mengerti alasannya, melarikan diri dalam kepanikan. Di sisi lain, Kang Seo-hye sudah tiba di pesta An Jinjo.
An Jinjo seperti seorang ahli gosip di kalangan wanita terhormat setelah mengetahui cerita ibu Jeonjae. Langsung secara terbuka mengungkapkan masa lalu, dengan hikmat memperkenalkan identitas Nyonya Yuran sebagai mantan istri Direktur Utama Heo Giljung. Tak disangka, Kang Seo-hye tidak panik sedikit pun, bahkan menyatakan seluruh aset Direktur Utama telah diserahkan kepada ibu dan anak mereka. Saat ini, Ji-hyun buru-buru kembali ke villa, menemukan kelompok Jeonjae sudah lama pergi. Dia mencoba berbicara dengan ayahnya, tetapi ayahnya menolak untuk berbicara. Ji-hyun tidak menyangka sistem keamanan di rumah sangat lemah, dengan marah melempar telepon. Jeonjae kembali membawa semua bukti diserahkan kepada polisi Dongpyo dan memintanya menguji jenis obat yang diminum ayahnya. Situasi sudah sampai tahap ini, ambisi jahat Kang Seo-hye telah berangsur terungkap. Jeonjae ingin polisi Dongpyo mengajukan permohonan kepada atasan untuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan villa. Polisi Dongpyo tahu jelas, bukti-bukti ini mereka dapatkan secara ilegal, sulit untuk mendapatkan surat perintah. Tetapi dia tetap mengabaikan semuanya memenuhi permintaan Jeonjae. Keesokan harinya, kelompok Jeonjae mulai melakukan pengawasan terhadap villa. Kang Seo-hye menemukan beberapa butir obat hilang, segera marah memarahi para pelayan di rumah. Setelah melampiaskan kemarahan, dia pergi memberikan obat kepada suaminya seperti biasa. Tuan Giljung mengingat kata-kata Jeonjae yang menimbulkan kecurigaan, segera diam-diam membuang obat ke tempat sampah. Tak disangka, adegan ini semuanya dilihat oleh Kang Seo-hye yang bersembunyi di pintu. Di rumah sakit, kepala bagian Nam yang koma bermimpi dirinya dikejar, juga samar-samar melihat sosok Namdu takdir terus berputar. Meskipun Namdu saat itu sudah dihapus ingatannya oleh Shim Chong, tetapi dia mendengar percakapan antara Shim Chong dan Jeonjae, mengetahui identitas Putri Duyung Shim Chong. Dia secara khusus mencari orang bertanya tentang nilai Putri Duyung. Ketika mengetahui Putri Duyung bernilai setidaknya ratusan miliar, hatinya terus bergejolak. Di pihak Jeonjae, dia dan Shim Chong sudah perang dingin selama beberapa hari ini, ingin mencari kesempatan berbicara dengannya. Shim Chong melihat akhir kehidupan masa lalunya dari ingatan Ma Daeyang. Dia berpendapat bahwa pertemuan mereka adalah karena takdir, takut akan mengulangi tragedi mengerikan itu. Jeonjae tidak menyangka Shim Chong sudah mengetahui kebenarannya. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan melindunginya, memohon padanya untuk tidak meninggalkannya. Tengah malam, Kang Seo-hye membawa Ma Daeyang yang hilang ingatan pulang, berpesan padanya agar memperhatikan Tuan Giljung. Tak disangka, detik berikutnya dia mengetahui Tai Oh sudah menguping pembicaraan. Hal itu semakin membuatnya bertekad harus membunuh Tuan Giljung. Kang Seo-hye mengubah rencana, langsung membubuhkan obat ke dalam air minum. Dia melihat suaminya meminum habis segelas air baru puas pergi. Tuan Giljung tahu dirinya tidak baik-baik saja, buru-buru meninggalkan pesan terakhir untuk Jeonjae. Dia sangat menyesal dan ingin kembali ke awal. Satu keluarga 3 orang hidup bahagia tanpa khawatir. Saat ini, Ji-hyun kebetulan kembali mendengar pesan terakhirnya. Tetapi ketika melangkah masuk ke kamar, beliau telah menghembuskan napas terakhir. Dia tahu betul ibunya yang melakukan itu, segera menghapus jejak yang tersisa, lalu menelepon polisi. Dia berpura-pura sedih, berpura-pura menjadi anak berbakti untuk berhadapan dengan polisi. Di pihak sana, Jeonjae mendengar pesan yang ditinggalkan ayahnya lalu khawatir segera berlari kembali ke villa. Tetapi yang menantinya hanyalah jasad ayahnya yang dingin. Jeonjae terpuruk berlutut di tanah menyalahkan diri sendiri. Dia melampiaskan semua kemarahan pada Ji-hyun. Untungnya polisi Dongpyo segera datang mencegah tindakan agresifnya. Pada saat yang sama, Shim Chong dan yang lain juga menerima kabar kematian ayah Jeonjae, buru-buru lari ke rumah sakit. Jeonjae dengan sedih bersandar di bahu Shim Chong menangis terseduh-seduh, menyesal menyalahkan diri mengapa saat itu dia tidak mengangkat telepon lebih cepat. Kang Seo-hye saat ini juga berlari datang, mulai menampilkan sandiwara pura-pura baik, menangis sampai pingsan. Namun orang yang benar-benar berduka atas kematiannya, hanya ibu dan anak Jeonjae saja. Di kamar rumah sakit, kepala bagian Nam yang koma memimpikan kehidupan masa lalu, melihat jelas bagaimana Namdu dan Ma Daeyang bersekongkol. Hal yang tak disangka adalah, Ji-hyun juga diam-diam bertemu dengan Namdu. Dia memiliki bukti kejahatan Namdu, mengancamnya harus bekerja sama dengannya menyingkirkan Jeonjae. Siapa sangka ide ini kebetulan bertepatan dengan pikiran Namdu. Namdu sudah lama merencanakan menggunakan identitas Shim Chong untuk menghasilkan uang. Jeonjae sedang sibuk menyelesaikan urusan pemakaman ayahnya, sama sekali tidak tahu tentang tindakan Namdu. Dia curiga ayahnya dibunuh sehingga meminta otopsi. Ibu dan anak Ji-hyun kaget, beralasan tidak mengizinkan mereka menghina jenazah beliau. Karena perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, masalah otopsi terpaksa ditunda. Hari itu, polisi Dongpyo menerima surat perintah penggeledahan villa untuk mencari bukti. Wanita Kang Seo-hye terlalu licik, mereka tidak dapat menemukan petunjuk yang berguna. Pada hari upacara pemakaman, Nyonya Yuran datang berduka atas suaminya, tetapi terjadi perselisihan dengan Kang Seo-hye. Saat pergumulan, Shim Chong muncul
muncul tepat waktu mencegah tindakan berlebihan wanita itu. Dia menggunakan kemampuan khusus Putri Duyung. Melihat seluruh kejadian, Kang Seo-hye menggunakan bunga aconite beracun membunuh suaminya. Shim Chong ingin wanita itu selamanya mengingat hal-hal buruk yang telah dilakukannya. Lalu suatu hari dia harus membayar harganya. Setelah itu, Shim Chong menceritakan kepada Jeon Jae apa yang telah dilihatnya. Dengan bantuan Shim Chong, mereka menemukan ruangan rahasia Kang Seo-hye. Di dalamnya tersembunyi bunga aconita. Polisi mendapatkan bukti segera menangkap Kang Seo-hye. Malam itu, Shim Chong teringat adegan yang dia lihat ketika menghapus ingatan Ma Dae-yang. Pembunuh sebenarnya yang membunuh Damryung dan Sae Hua bukanlah dia. Jeon Jae buru-buru bertanya padanya siapa orang itu. Tetapi Shim Chong menjawab bahwa itu adalah orang yang sangat mereka kenal. Di pihak lain, pengacara memberitahu Kang Seo-hye, polisi tidak punya bukti langsung, menyuruhnya jangan mengakui apapun. Menghadapi Seo-hye yang pura-pura tidak tahu apa-apa, polisi tidak punya pilihan lain, terpaksa melepaskannya. Pada saat yang sama, Ji-hyun dan Nam-do memanfaatkan kesempatan menyerang Jeon Jae. Saat Nam-do memukul Jeon Jae pingsan, Tae-oh di depan layar kamera pengawas menyaksikan semuanya. Shim Chong yang tahu kabar itu juga buru-buru menyetir mobil mengejar Tae-oh. Nam-do membawa Jeon Jae ke pabrik terbengkalai bersiap membunuh untuk membungkam. Tak disangka Kang Seo-hye malah menyuruh mereka keluar. Dia ingin berbicara pribadi dengannya. Karena tidak puas dengan suaminya menyerahkan semua aset kepada Jeon Jae, maka dia harus mengantarnya pergi secepat itu. Dia mengira rencana telah berhasil, tidak ada yang tahu, dalam ketidaksadaran langsung mengakui semuanya. Detik berikutnya, polisi Dongpyo memimpin orang-orang muncul, situasi segera berbalik. Ternyata semua adalah rencana Jeon Jae dan Nam-do. Nam-do berpura-pura menjadi pengkhianat untuk memancing ibu dan anak Ji-hyun harus muncul. Setelah Kang Seo-hye ditangkap, Heo Ji-hyun mengamuk menerjang merebut pistol petugas polisi. Shim Chong bahkan berpikir bahwa dia adalah pelakunya yang membunuh Damryung saat Ji-hyun menembak. Jeon Jae tak berdaya melihat wanita yang dicintainya menangkis pukulan fatal untuknya. Tidak berani mempercayai apa yang terjadi di depan matanya. Shim Chong merasa sangat beruntung karena dia telah melindungi Jeon Jae, karena selama ini dialah yang melindunginya. Sekarang akhirnya tiba gilirannya. Shim Chong segera dibawa ke rumah sakit. Jeon Jae dengan sedih memohon kepada dokter agar menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain, Ji-hyun tidak bisa menerima hasil ini, diam-diam meminum racun yang sudah ada. Saat sedang diinterogasi, racun itu bereaksi membuat Ji-hyun kejang-kejang dan jatuh. Kang Seo-hye menerima kabar itu segera buru-buru berlari memeluk putranya. Sebelum meninggal, Ji-hyun berkata padanya, memiliki dirinya sebagai ibu adalah kutukan terbesar dalam hidupnya. Operasi selesai, Shim Chong dibawa ke ruang rawat. Dokter memberitahu Jeon Jae operasi sangat berhasil. Atrium kiri pasien tertembus peluru tetapi masih beruntung selamat. Ini adalah hal yang belum pernah ada dalam ilmu kedokteran. Setelah itu, Jeon Jae membawa ibunya mengunjungi kepala bagian Nam. Saat ini, kepala bagian Nam tiba-tiba sadar. Dia mengenali Nam-do adalah seorang pejuang yang membantunya dalam mimpi dan menceritakan semuanya kepada Jeon Jae. Hari itu, Ma Dae-yang melihat papan berita mengetahui Kang Seo-hye telah ditangkap. Dia tidak tahan dirinya kehilangan ingatan, berharap profesor bisa membantunya di hipnosis. Profesor telah memberitahu Jeon Jae sebelumnya tentang hal ini dan memulai terapi hipnosis untuk Ma Dae-yang. Kali ini, Ma Dae-yang ingat kehidupan sebelumnya dia dibunuh oleh Nam-do, bahkan bersumpah bahwa dia pasti akan bereinkarnasi dan merebut kembali semuanya. Hipnosis selesai, Ma Dae-yang bertanya pada profesor apakah dia sudah lama mengetahui kebenarannya. Profesor hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, menganggap dirinya hanya orang luar. Ma Dae-yang tidak ingin melepaskannya, dengan marah menerjang mencekik lehernya. Saat genting, Jeon Jae tepat waktu berlari datang, Ma Dae-yang ditangkap. Di pihak sana, Shim Chong karena luka pulih terlalu cepat, membuat para dokter mulai meragukan identitasnya. Jeon Jae melihat itu segera bekerja sama dengan Tae-oh menipu para dokter, menyusup ke sistem medis dan menghapus rekam medis Shim Chong. Setelah itu dia membawa Shim Chong pulang. Tetapi ketika Jeon Jae mengajukan diri tinggal bersama di loteng dengan Shim Chong justru menolak mentah-mentah. Menyadari keanehan dirinya akhir-akhir ini, Jeon Jae mengusir semua orang yang tidak berkepentingan, ingin berdua saja dengan Shim Chong. Di meja makan, Jeon Jae mengatakan bahwa dia melihat dengan jelas kelelahan di mata gadis itu. Meskipun tidak ingin membiarkan Shim Chong pergi, tetapi dia tidak bisa melihatnya terus layu, memutuskan akan membawanya kembali ke laut. Mengenai apakah perlu ingatan dirinya atau tidak, Jeon Jae menyerahkan semua hak keputusan padanya. Shim Chong sangat terharu memberinya ciuman perpisahan. Agar tidak meninggalkan masalah, sebelum pergi, Shim Chong menghapus seluruh ingatan semua orang. Yang mengejutkan, gadis kecil Yuna sepertinya tidak terpengaruh, masih mengingat semua hal tentangnya. Gadis kecil itu juga mengakui bahwa dia pernah bermimpi, dalam mimpi ibunya adalah seorang putri duyung. Karena alasan ini, dia selalu bisa meramalkan hal-hal yang berhubungan dengan laut. Shim Chong berkata padanya,
itu bukan mimpi melainkan cerita nyata. Setelah selesai berpisah, Shim Chong sangat gembira karena di dunia ini masih ada orang yang mengingatnya. Meskipun John Jae benar-benar telah melupakannya, dia akan selamanya membawa serta kisah cinta mereka hidup dengan baik. Shim Chong kembali ke laut, tetapi dia tahu suatu hari dia akan kembali lagi. Begitulah 3 tahun berlalu dengan tenang, kelompok 3 orang John Jae masih tinggal bersama ibunya. Mereka telah menjadi keluarga sungguhan. Satu-satunya hal yang membuat Namdu tidak mengerti adalah John Jae selalu kembali ke satu tempat di meja makan, seolah sedang menunggu seseorang muncul. John Jae tertawa kecil tidak berkata apa-apa, seolah menyetujui perkataannya. John Jae masih menepati janji dengan Shim Chong. Dia telah pensiun dan berjuang menjadi jaksa terhormat. Dia dan polisi Dong Pyo masih saling kontak. Beberapa orang sering berkumpul minum anggur. Anehnya setiap kali mabuk John Jae selalu menjadi sangat aneh. Tidak hanya tidak mau membiarkan semua orang pergi, terkadang juga menangis dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Setelah bangun, John Jae melihat isi buku catatan, mengemudi ke tepi laut. Shim Chong juga sama seperti John Jae, tidak bisa berhenti merindukannya. Hari itu, Shim Chong di bawah laut memesan satu set pakaian secara daring, lalu dengan akrab naik mobil ke Seoul. Dia tidak sengaja bertemu dengan seorang putri duyung kecil. Shim Chong mengundang gadis kecil itu makan, lalu mengajari gadis kecil itu cara bertahan hidup di daratan. Shim Chong mengikuti kebiasaan pergi ke rumah John Jae. Tak disangka, John Jae justru bersikap seperti tidak mengenalnya, hanya menyapa sederhana lalu berbalik masuk rumah. Shim Chong merasa sedikit kecewa. Dia duduk lemas tak berdaya di pinggir jalan, tidak tahu apakah dirinya harus kembali. Tepat pada saat ini, John Jae tiba-tiba membawa payung berjalan mendekat. Dia mengakui bahwa Shim Chong sudah lama terukir di hatinya. Apapun yang terjadi, dia juga tidak akan melupakannya. Untuk berjaga-jaga, John Jae sudah lebih dulu menulis kembali kisah mereka ke dalam sebuah buku catatan. Meskipun Shim Chong telah menghapus ingatan, dia tidak akan pernah melupakannya. 3 tahun ini, kapanpun ada waktu luang, John Jae selalu mengemudi berkeliling semua tepi laut, mencari wilayah laut tempat Shim Chong bisa tinggal. Dia juga sudah membeli sebuah rumah di tepi laut, berharap bisa tinggal di sana bersama wanita yang dicintainya. 3 tahun berlalu, tepat ketika John Jae mengira Shim Chong tidak akan pernah muncul lagi, dia malah menerima kabar dia datang mencarinya. Mengakhiri kilas balik, John Jae memeluk erat Shim Chong, sangat senang akhirnya bisa menunggunya. Akhir film, Shim Chong dan John Jae memiliki akhir yang bahagia. Dia juga berkenalan kembali dengan teman-teman lama. Ketika disewa oleh kantor kejaksaan, John Jae telah mengajukan diri untuk ditugaskan ke tempat yang dekat dengan laut. Keduanya hidup bahagia bersama, serta memiliki seorang bayi lucu. Bagi John Jae, ini adalah kisah cinta melintasi ribuan sungai dan gunung, banyak kesulitan. Setiap saat mereka bersama sungguh berharga.